Suhardi dan Bu Sita. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ngobrol kita ini bermanfaat dan pastinya mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, halo semuanya ya, selamat datang di live ngobrol inspiratif bareng Duta Kanva, bareng para Duta Kanva Indonesia. Nah, sebelum saya memperkenalkan para narasumber yang keren di sini, pastinya yang dari Duta Kanva ya. Nah, jadi saya mau kasih pertanyaan dulu deh gitu buat Bapak Ibunya. Boleh nanti diketik di kolom chat ya. Kita mau spill dulu nih ya. Kira-kira siapa nih yang punya cita-cita pengen dapat badge jadi duta Canva di bio-nya? Boleh dong kasih like dong gitu. Kasih jempol aja deh, oke saya, wih Bu Mareta, Pak Andi, wah banyak semuanya ini rata-rata semuanya pengen nih, wah. Kita doakan semoga dengan obrolan kita hari ini bisa menginspirasi dan juga nantinya bisa meloloskan Bapak Ibu bergabung bersama komunitas kami. Nah, sebelumnya coba kita absen dulu nih juga, dari kota mana aja nih? Yang pastinya dari Sumatera, tapi kayaknya di grup kayaknya ada yang luar Sumatera nih ya, ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih, walaupun ini obrolannya dari para duta Kanva yang ada di Sumatera, ya karena untuk umum bolehlah ya dari Sabang sampai Merauke bergabung di sini kan. Siapa tahu di sini dapat insight-nya lebih banyak lagi nih untuk, bergabung di komunitas duta Kanva. Oke, wih banyak banget nih, dari mana aja nih ya? Coba ya saya lihat, ada dari Oku Sumatera Selatan. Wah ada dari Surabaya nih, ada Pak Andri Wiono. Wah ada Kak Bilkis nih dari Lampung, ada dari Banten, dari Riau, Padang Pariaman, Patlawang, Sumsel, oke. Kolaka weh, sampai ke Sulawesi Tenggara nih. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini sudah tergabung, lebih kurang 25 peserta. Nah, Bapak Ibu, ini boleh nih di-share ke rekan-rekannya ya, yang kira-kira butuh inspirasi ataupun butuh insight bagaimana untuk mendaftar ataupun bagaimana caranya untuk menjadi duta Canva dan terpilih, berdasarkan ya kriteria-kriteria yang, dimiliki Canva ya gitu ya pastinya. Karena pastinya bukan kita nih yang milih ya Bapak Ibu ya, bukan kita. Kita pun sebenarnya ya kalau boleh diceritakan kita juga ya kayak Bapak Ibu gitu, mungkinnya kemarin gitu. Oke nih Bapak Ibu, udah banyak banget nih kan dari Kolaka, dari Palembang, oke semuanya. Nah, sebelum kita serius nih ngobrol ya, aku sih mau memperkenalkan diri dulu gitu kan, "Siapa sih saya?" Gitu kan. Mulai dari saya dulu, kok dia tiba-tiba ngomong gitu kan, tiba-tiba ngomong apa gitu kan, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Novia Ayu Lestari, saya adalah duta Kanva dari Provinsi Bengkulu. Nah selanjutnya saya juga mau memperkenalkan, saya memperkenalkan atau memperkenalkan diri sendiri nih kira-kira para narasumber? Kayaknya lebih asik memperkenalkan diri sendiri ya, supaya lebih ya ada bonding-nya lah nanti ya gitu ya. Kita mulai dari atas. Kok atas ya? Mulai dari di sini ada Pak Randi Oktari. Halo Pak Randi. Halo Kak Novia, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ya, ini salah satu narasumber kita nih Bapak Ibu. Boleh dong perkenalan diri dulu dong, Pak Randi. baik ya Kak Novia dan kakak-kakak Duta Kanva yang lainnya, serta Bapak Ibu guru hebat yang mau jadi calon Duta Kanva selanjutnya ya. Perkenalkan saya Randi Oktari, guru Duta Kanva dari Provinsi Sumatera Selatan ini bareng Mbak Rindi ya, ada Kak Rindi di sini. Kami berdua dari Kami Sumsel berdua dari ini. Solo. Iya. Iya.
Saya mutekan ya Bu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Ini sebetulnya Ngopi Kanva ini terinspirasi dari teman-teman Duta Kanva yang di daerah lain gitu ya. Jadi kami pengen juga membuat komunitas kecil biar nanti kita sesama Sumatera bisa saling kolaborasi. Nah, di sini saya berasal dari Kabupaten Oku Timur ya. Kemarin dari Oku Selatan, alhamdulillah tahun 2026 udah mutasi ke Oku Selatan. Itu aja mungkin Kak Novia, nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya. Lanjut Oke, ke baik. Terima kasih Pak Randi dari Oku kasih. Selatan nih. Nah, nanti boleh nih cari tipsnya sama Pak Randi nih ya. Iya. Selanjutnya kita ada laki-laki satu lagi nih. Oke, ada Pak Suhardi Amir. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Nandanya cek 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 ya baik alhamdulillah. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Silakan dong Pak, perkenalin nih dari mana gitu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Perkenalkan nama saya Suhardi Amir, saya dari Jambi. Oke, Terima kasih. baik. Ini ada Pak Suhardi Amir nih. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi sama Pak Suhardi Amir ya. Iya. Lanjut lagi nih. Selain ada para lelaki, oke, bapak ibu gitu ya, bapak-bapak gitu, sorry. Kita ada punya 2 orang ibu lagi nih narasumber kita pada malam hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini dikulik-kulik aja deh kepada para narasumber ini, gimana caranya gitu kan. Saya lanjut lagi ke yang masih satu provinsi sama Pak Randi nih, ini satunya Pak Randi, kemudian ini ada Bu Rindi gitu kan. Bukan kembar ya Bapak Ibu ya, Randi dan Rindi gitu ya. Bukan, bukan. Oke, ya bukan ya. Oke, mana nih Bu Rindi? Halo Bu Rindi. Halo Kak Novia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Rindi gimana? Baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua dan juga kakak-kakak dari Duta Kanva semua di Sumatera ya. Perkenalkan saya Rindi Eka Putri, bukan Randi ya. Kita ini kalau di Sumsel, kita sama di Sumsel Bapak Ibu, tapi saya tepatnya di Palembang. Suka ketukar, saya dipanggil Randi, Rindi gitu. Kadang Pak Randi dipanggil Ibu gitu ya. Saya dipanggil Bapak, kadang ketukar-tukar kayak gitu. Jadi alhamdulillah sama-sama kita sama Pak Randi, kita dari Provinsi Sumatera Selatan, dan saya lebih tepatnya di Kota Palembang. Tadi Pak Suhardi bilang dari Jambi ya. Pak Suhardi, ini saya posisi lagi di Jambi nih. Pak Oh Suhardi di iya, mana ya? Iya, posisi lagi di Jambi. saya di Tanjung Jabung Timur Bu, agak jauh dari kota 5 jam. Oh, Masya Allah. Iya, saya di Beringin 3 nih sekarang. Oh Oke. iya. Oke, itu aja mungkin perkenalannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rindi. Nih, bukan kembar ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, selanjutnya ini kita ada di ujungnya Sumatera lagi yang mendekati dengan Jawa. Ada Ibu Sita. Halo Selamat Ibu malam, Sita. Bu Novi. Selamat Halo, malam, Bu selamat Novi. malam. Iya, namanya Valentina Dewi, panjang banget. Akila Boleh Chandra deh, Lestari. pokoknya silakanlah Bu diperkenalkan dirinya ya. Oke. Ya, nama saya Valentina Dewi Akila Chandra Lestari. Saya Bu Sita aja, nggak usah manjang-manjang. Sekarang ngajar di SDS Bakti di Kabupaten Waikanan, kabupaten yang paling dekat dengan Sumatera Selatan, Provinsi Lampung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sita. Jadi malam hari ini kita akan banyak ngobrol bersama narasumber kita, Pak Randi, Pak Suwardi, Bu Sita, dan Bu Rindi. Dan tentunya nanti juga tambah-tambahan deh dari saya gitu. Oke. Oke, mmm, saya mau tanya juga nih kepada para Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini gitu kan. Boleh diketik juga di chat-nya gitu kan. Kira-kira boleh dong, kasih cerita sedikit aja gitu kan. Apa sih satu aja fitur dari Canva yang bikin pertama kali Bapak Ibu jatuh cinta sama Canva? Apa nih kira-kira? Kira-kira gitu kan. Apa ya kira-kira gitu kan. Ada apa ya, fitur apa ya di Canva itu yang kira-kira Bapak Ibu langsung jatuh, "Wih, ini keren nih Canva nih, ini pakai Canva deh," gitu kan. Ayo Bapak Ibu kira-kira fitur apa ya yang bikin Bapak Ibu jatuh cinta nih sama Canva? Nah, sambil kita menunggu, fitur apa yang bikin jatuh cinta, sama Canva, saya mau nanya dulu deh sama keempat narasumber kita, kira-kira
fitur apa sih yang sampai bikin bisa jatuh cinta gitu pakai Canva gitu? Mulai dari Pak Randi mungkin gitu. Mana nih, Pak? Baik, Mbak. Ya. Kedengar nggak suara saya? Putus-putus, Pak, suaranya. Nah, ini banyak juga nih. Oke. Suaranya tidak terdengar, Pak. Cek. Cek, cek. Oke, sekarang udah kedengaran? Oke, Ya. good. Baik. Kalau ngomongin soal Canva, Kak Novia, sebenarnya semuanya bikin jatuh cinta ya. Tapi kalau bilang pertama kali yang bikin jatuh cinta itu memang awalnya waktu tahun 2018 nih. Jujur Li, saya tahu Canva itu jadi dari dosen ya, dari dosen saya di PPG. Beliau bilang, kamu kenapa nggak pakai Canva aja bikin ini apa namanya, bikin desain apa ya, cover makalah gitu kan. Oh, Canva itu apa Bu? Gitu kan ya. Ya saya manggilnya meme ya karena saya guru bahasa Inggris lah. Ternyata setelah kenal, semakin lama itu semakin bagus ya Canva ya, semakin banyak fitur-fiturnya. Sekarang semakin jatuh cinta, apalagi ada AI-nya sekarang ya. Nah kalau itu sih cerita saya ya Bu Novia ya, awal kali itu karena saya PPG, terus diceritain sama Mem Ida namanya dari Unsri, ya akhirnya saya jatuh cinta dengan Canva. Oke, jadi jatuh cinta sama Canva karena tahu dari dosen bikin Ya, desain untuk cover ya, Pak, ya? Oke. iya. Nah, jadi ini juga para, guru di sini pun, para Bapak Ibu di sini pun ya, itu, bilang template-nya gratis gitu. Terus template desainnya banyak gitu kan, ada AI, wih, buat presentasi, wih ini lebih ngeri lagi nih, udah mengintegrasikan ke Moodle LMS, terus desainnya gratis, paket komplit pokoknya ya. Nah kalau kalau menurut Ibu Sita, apa nih Bu yang bikin jatuh cinta sama Canva nih Bu? Oke, kalau saya lebih duluan Pak Randi berarti yang kenal Canva. Saya kenal Canva baru tahun 2020. Waktu itu ada tugas pembatik bikin apa sih itu ya? Apa yang mau saya lakukan, pokoknya kayak rencana gitu. Terus searching aja di internet apa yang bisa dipakai. Kalau dulu pakai PowerPoint itu kan 2025 ya sudah menggunakan chipset baru yaitu A16 dan kalau pakai PowerPoint itu kan kayak yang gitu-gitu aja. Terus nemu Canva. Nah, Canva ini template-nya tinggal ganti tulisan, tinggal ganti tulisan udah selesai gitu ya. Itu yang bikin gampang banget. Habis itu ya jatuh cinta sampai sekarang karena kemudahan template-nya gratis, pakai Canva Education juga tambah gratis lagi, tambah banyak lagi fiturnya, kemudian ditambah kecerdasan artifisialnya, ditambah lagi kesibukan saya sebagai seorang ibu yang ngurusin anak banyak juga mempermudah saya untuk membuat bahan ajar yang lebih simpel, cepat, tapi juga efisien. Gitu Bu Nov. Oke, terima kasih nih. Berarti, make in simple semuanya karena banyak ngurusin banyak anak gitu ya, Bu Sita ya. Terus ngurusin siswa, jadi, dengan Canva ini lebih satset gitu ya, Bu. Oke. Nah, saya akan beranjak ke pertanyaan berikutnya sih sebenarnya, ya. Sebelum kita nanti minta ke para, peserta buat nanya, tapi kita spill dulu gitu ya. Nah, sebenarnya, ada sih pertanyaan mungkin dari orang juga bilang gitu kan ke saya kan, apakah fakta atau mitos kah, kalau misalkan mau jadi duta Canva itu punya followers di sosial media itu harus banyak gitu? Oke, saya mau coba nanya ke Pak Suhardi deh, kira-kira bener nggak sih Pak harus gitu? Gitu. Oke. Fakta atau mitos ya? Sebenarnya kalau faktanya nggak fakta sefakta itu. Kalau mitos ya nggak semitos itu juga karena pada dasarnya adalah kakak-kakak kan akan menjadi duta Canva. Duta Canva itu artinya kita menjadi leadernya. Cuma kalau misal
harus banyak-banyakan, misalnya harus TikToknya harus 10.000 followers atau harus 100.000 followers, enggak. Tapi perlu dicatat bahwa kalau ibu bapak nanti melihat form pendaftarannya, Canva itu akan melakukan profiling. Makanya diminta itu nanti semua media sosialnya, link media sosial. Nah, jadi Canva akan melihat media sosial ibu bapak, mulai dari TikTok, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Jangan-jangan ibu bapak mendaftar mau menjadi duta Canva tapi nggak pernah share sama sekali tentang pemanfaatan Canva itu sendiri. Nah, itu yang menjadi catatannya. Seperti itu. Kalau ditanya fakta atau mitos, kalau untuk jumlah followers itu mitos, tapi kalau konten yang di dalamnya itu fakta. Nah, ada sedikit spillan nih kan dari Pak Suhardi Amir kan, ternyata bukan fakta juga, bukan mitos juga ya. Jadi bukan tentang, banyaknya followers Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya kata Pak Suhardi tadi bahwa bagaimana Bapak Ibu menggunakan sosial media Bapak Ibu untuk, menyebarluaskan tentang pemanfaatan Canva. Seperti itu ya Pak Suhardi ya? Benar, karena Oke. di salah satunya nanti tugas ibu bapak itu adalah membuat dan share konten dari tutorial hingga tips penggunaan Canva itu. Entah itu untuk mudah hidup ataupun membantu pengajaran di dalam kelas. Itu salah satu tugas utama dari Duta Canva. Oke, nah itu tuh Bapak Ibu salah satu spilannya. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa lah ya melihat apakah saya kira-kira udah cocok belum nih gitu kan. Tapi tidak jadi masalah sih Bapak Ibu. Sebelum pendaftaran ditutup masih bisa nge-share gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya nih saya mau ke Bu Rindi nih, Bu Rindi Eka Putri. Bu, saya mau nanya nih Bu, kira-kira berapa jam sih Bu satu hari pakai Canva? Baik, terima kasih Kak Novi. Kalau ditanya berapa jam pakai Canva itu relatif sekali ya Kak Novi ya. Biasanya itu seharian ya. Sebagian besar kerjaan saya itu memang pakai Canva. Apalagi kita guru ya Bapak Ibu. Ya kalau misalnya direlatifkan paling minimal 2 jam, kadang 3 jam, kadang 4 jam, kadang bahkan seharian, tergantung dengan aktivitas apa yang ingin kita kerjakan. Untuk hari ini saja, saya nggak lepas dari Canva. Lagi buka-buka Canva juga mau edit-edit gitu. Jadi apalagi kita sebagai seorang pendidik itu ya, hampir tidak lepas dari yang namanya Canva. Gitu Kak Novi. Oke, baik. Nah, saya udah nanya-nanya nih Pak Randi, Pak Suhardi, semuanya pertanyaan. Untuk pertanyaan awal aja nih. Oke. Nah, sekarang saya mau lanjut deh langsung nanya. Kita langsung ke sesi yang namanya bagaimana kita memulai menjadi duta Canva, gitu ya. Mungkin banyak yang mengira, kita yang Bapak Ibu narasumber di sini yang udah menjadi duta Canva itu tiba-tiba ditunjuk gitu kan. Apakah, eee karena tadi kata Pak Suhardi karena banyak followers-nya ataupun ada karena banyak, membagi tips dan trik penggunaan Canva gitu kan. Nah, pertanyaan saya sih ke Bapak Ibu narasumber kali ya. Sebenarnya kalau di dalam menjadi duta Canva selain berbagi apakah, penting nggak sih punya skill dalam membuat, membuat desain di Canva, membuat sesuatu di Canva sebagai duta Canva gitu? Mulai dari mau siapa nih jawab? Butuh skill nggak ya kira-kira kita gitu kan? Mungkin dari Bu Rindi lagi deh. Boleh Kak Novi. Jadi kalau ditanya butuh skill atau tidak untuk menjadi duta Canva, jadi Bapak Ibu saya cerita sedikit ya. Awal mula saya cinta dengan Canva itu di tahun 2013 Kak Novi. Jadi saya udah kenal Canva itu tahun 2013, saya pakai yang sangat saya pakai banget itu tahun 2014. 2013 tuh saya kenal untuk pakai kegiatan perkuliahan waktu itu. Jadi saat itu saya nol banget, tidak tahu desain sama sekali, tapi saya butuh nih karena dosen saya menantang kalau mau buat presentasi harus yang agak eye catching, jangan monoton kayak gitu, pakai bullet and numbering aja gimana gitu. Tapi saya nggak punya skill desain gitu. Akhirnya saya cari-cari
pertama kali Canva itu baru launching di tahun 2013, muncul tuh. Wah, itu seneng banget tuh. Tanpa harus jago desain, tanpa harus ada skill yang mumpuni terkait desain itu sendiri, saya langsung bisa gitu. Langsung hanya drop and drag itu bisa. Nah, seiring berjalannya waktu karena menemukan manfaat yang luar biasa, skill mendesain itu sendiri walaupun memang belum profesional ya Bapak Ibu, itu akhirnya berkembang. Jadi skill itu sebenarnya bisa dibangun. Tidak mesti harus punya hebat dulu nih, jago desain dulu nih baru bisa pakai Canva. Tidak seperti itu. Tetapi seiring kita pakai terus, kita berbagi, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka skill itu pun bisa terbangun sendiri walaupun belum sampai tahap profesional. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggeluti lebih dalam lagi, skill yang biasa-biasa saja pun itu bisa menjadi lebih profesional dan bisa mendatangkan cuan juga ya, selain kita untuk manfaat sebagai seorang pendidik, tetapi kita juga bisa mendapatkan benefit sebagai seorang pengusaha, seperti itu. Jadi gitu ya Kak Novi, nggak mesti harus jago skill dulu nih, tapi kita mulai dulu saja untuk bisa mendesain di Canva, seperti itu. Oke oke oke. Berarti, dalam menjadi duta Canva juga nggak perlu skill desain ya, Bu? Iya, menjadi seorang duta Canva kalau misalnya kita punya kemauan. Pertama ini kita luruskan niat dulu nih Kak Novi. Sebenarnya mau jadi duta Canva ini mau apa sih? Apakah hanya sekedar title ataukah memang benar-benar pengen belajar dan niatnya berbagi untuk teman-teman? Nah, kalau misalnya niat kita luruskan pengen berbagi dengan teman-teman, secara tidak langsung motivasi kita itu pasti ingin belajar terus. Akhirnya yang skill kita yang awalnya nol itu bisa terbangun sedikit demi sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke sini nih, pengen tahu menjadi duta Canva, kita luruskan dulu niatnya. Sebenarnya mau jadi duta Canva untuk apa gitu. Jadi tidak masalah, jangan takut. Kalau misal, aduh sebenarnya saya ini skill-nya kurang mumpuni banget, nanti jadi duta Canva tuh harus yang high level banget nih, harus jago desain, harus bisa yang pakai buat aplikasi dengan Canva Code segala macam, pakai AI. Jadi takut duluan, minder duluan. Tidak Bapak Ibu, saya pun memulai untuk menggunakan Canva ya, bukan untuk menjadi dutanya. Itu memang tujuannya adalah untuk saya pribadi yang pertama, yang kedua adalah saya ingin berbagi dengan teman-teman. Nah, nanti saya spill nanti pas di berbagi apa sih benefitnya setelah kita menjadi duta Canva dan juga apa impactnya kepada orang lain setelah kita menjadi duta Canva. So Bapak Ibu mulai saja dulu, jangan minder. Kalau niat Bapak Ibu lurus, insya Allah kalau memang rezekinya ada, pasti terpilih. Itu Kak Novi. Oke, terima kasih Bu Rindi. Nah, jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi, untuk menjadi duta Canva juga tidak perlu skill ya, tidak tidak skill-nya itu bisa diasah gitu kan. Nah, tapi ada salah satu nih ya, tadi kan, sempat terbesit gitu, bukan terbesit tapi terungkapkan bahwa, ketika menjadi duta Canva itu kita harus bisa berbagi gitu kan. Kita harus bisa apa ya, banyakin bikinin konten buat apa gitu ya, supaya ya itu tadi pokoknya intinya Canva ambassador namanya, brand ambassador gitu ya, Canva harus menyebarluaskan gimana cara penggunaan Canva gitu kan. Nah, saya mau nanya ke Pak Suhardi lagi nih. Pak, menurut Pak Suhardi nih ya, apakah kita juga, selain tadi kan skill ya, skill itu bisa itu, apakah dalam menjadi duta Canva itu, apakah kita perlu juga harus jadi jago komunikasi gitu, Pak? Apakah di dalam komunitas kita nanti bakal diajarin gitu? Apakah gimana gitu, Pak? Oke. Oke, pertanyaan yang keren banget. Karena kita judulnya adalah brand ambassador dan duta, pastinya komunikasi itu hal yang terpenting. Penting banget Bapak Ibu. Tapi apakah Ibu Bapak harus yang sudah high level dulu atau sudah expert? Tidak perlu. Karena nanti Ibu Bapak bisa memilih mau berada di duta Canva-nya mau di posisi yang mana. Nah, kalau untuk skill komunikasi dan skill-skill yang lainnya, ketika Ibu Bapak nanti sudah gabung ke Duta Canva, biasanya di Canva itu setiap bulan itu ada meeting ilmu yang biasanya diberikan oleh dari Canva, entah itu dari internal Canva ataupun dari eksternal Canva untuk memberikan materi atau semacam upskilling buat kita. Kalau misalnya pertanyaan yang tadi untuk yang desain, saya juga tertarik untuk menjawabnya. Ibu Bapak, saya
kenapa tertarik dengan Canva karena taste of art saya itu buruk banget. Saya tidak tahu menggambar, mau memilih warna saya tidak terlalu bagus. Jadi salah satu kenapa saya juga akhirnya tertarik dengan Canva ya mungkin sama dengan Ibu Rindi, itu di slide presentasi dulu. Jadi kebayangkan Ibu Bapak kalau kita dulu mau bikin slide presentasi dimulai dari blank dulu yang putih ya Kak Novi ya, putih nggak tahu mau ngapain, mau mulai dari mana. Nah kalau dengan adanya Canva itu sudah ada template-nya, semuanya sudah ada template. Jadi untuk warna dari pemilihan font itu nggak perlu kita pikirin karena semuanya udah dibuatin oleh Canva. Apalagi kalau sekarang sudah ada fitur presentasi AI kan yang dari Canva, kita cuma masukkan topiknya, mau berapa banyak slide-nya, mau seperti apa desainnya, nanti Canva akan buatin. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi Ibu Bapak, kalau untuk menjadi duta Canva, skill komunikasi enggak juga menjadi sesuatu hal yang wajib. Tapi Ibu Bapak karena kita akan menjadi duta Canva dan akan menjadi istilahnya dalam tanda kutip pesohornya Canva, karena kita akan menjadi corongnya Canva. Jadi kalau misalnya ada fitur apapun dari Canva, maka kita adalah orang yang pertama kali tahu dulu, biasanya seperti itu. Makanya kalau Ibu Bapak melihat mungkin kalau saya di konten uh, saya udah tahu dan Ibu Bapak belum tahu. Nah, itu karena kita dikasih tahu duluan. Bahkan kalau di Canva di internal itu di grup kadang-kadang dikasih tahu tuh Kak Novi, jangan di-share dulu ya Bapak Ibu. Nah, kadang kan seperti itu. Iya, Artinya betul. sebelum Ibu Bapak tahu, kita yang paling duluan tahu. Nah, kita di berusaha untuk mempelajarinya. Nah, sama lalu Ibu Bapak nanti kita share. Nah, disitulah ilmu komunikasi yang dibutuhkan. Seperti Oke. itu. Jadi ilmu komunikasinya itu ketika menjadi duta Canva itu sebenarnya seiringan sejalan aja ya Pak. Nanti Iya, benar. belajarnya juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu Mm, kan, diajak benar. kolaborasi gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut apakah saya butuh skill yang hebat dalam mendaftar duta Canva, apakah saya harus punya komunikasi yang oke di baru keterima duta Canva, nggak gitu juga kali ya Pak ya. Iya, nggak aman, Oke, aman. aman banget Bapak Ibu. Nah, kalau dari Bu Sita sendiri gimana nih Bu Sita? Oke, tentang skill komunikasi sama desain tadi ya. Kalau untuk skill desain sebenarnya saya memulai dari nol. Kalau ngelihat desain-desain yang dulu dibuat awal-awal malu. Kok tapi selain malu juga merasa senang gitu ya. Berarti saya selama menjadi duta Canva ini berproses. Dari yang desainnya memalukan sekarang jadi ya lumayan lah bisa dilihat. Dan ini bukan yang template ya. Kalau yang template mah kalau Canva sudah luar biasa semuanya enak semua ya. Itu. Kemudian kalau untuk skill desain nggak usah ditakutkan Bapak Ibu. Yang penting daftar aja nih, daftar bener tadi kata Bu ini yang saya miliki sebagai modal awal mendaftar duta Canva dulu itu adalah semangat. Modalnya cuma itu, cuma semangat. Jadi intinya itu daftar aja, nggak usah takut dengan apa yang kita punya atau apa yang kita seberapa level kita, tapi intinya daftar saja karena banyak teman-teman saya yang kalau saya kan angkatan tahun 2022, angkatan kedua, itu masih harus buat presentasi tentang kamu tuh memanfaatkan Canva untuk apa gitu. Sekitar 5 menit presentasinya. Nah, banyak teman-teman saya yang mendaftar tapi tidak menyelesaikan tugas. Padahal saya rasa mereka lebih tinggi levelnya dari saya. Mereka lebih hebat desainnya, mereka lebih hebat komunikasinya, tapi sayangnya tidak diselesaikan. Maka Bapak Ibu jangan takut untuk mendaftar. Yang penting daftar saja. Perkara lolos atau tidak itu nanti urusan rezeki seperti kata Bu Rini tadi. Kemudian yang kedua soal komunikasi. Sebentar, soal desain tadi, selama di Canva juga kita diajarin kok nanti untuk bagaimana membuat desain yang bagus, dasar-dasar desain yang benar-benar dasar kayak white spot, kemudian tipografi, lalu ada warna dan lain sebagainya. Itu kita diajarin sedikit-sedikit. Walaupun kembali lagi desain itu soal
rasa dan soal ini ya, selera ya. Jadi nggak bisa kita lihat desain orang bagus menurut mereka, belum tentu bagus menurut kita. Jadi ada dasar-dasarnya, tetapi juga itu kembali ke selera masing-masing. Kemudian juga kalau soal komunikasi itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget ngomong. Saya juga bukan konten kreator, Bapak Ibu. Jarang juga membagikan Canva di media sosial yang terbuka. Lebih sering di WhatsApp atau grup-grup yang kecil seperti itu. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah rasa empati kita. Maksudnya, misalnya kita melihat teman-teman guru kesulitan dalam hal apa, dalam hal membuat resensi gitu misalnya ya. Terus kita dekati mereka, Canva bisa loh seperti ini, kita tinggal bikin begini, selesai begitu. Kemudian baru kemarin ini teman saya ada yang buat TTS, kemudian dia kotak-kotak gitu, kotak-kotak di Canva. Sudah di Canva, tapi dia buatnya kotak-kotak manual. Ini loh, ada Canva Code, tinggal minta aja, kasih aja soalnya di situ, nanti langsung muncul semua. Dan benar, langsung dia muncul dan bisa dikerjakan menggunakan PID di kelasnya. Jadi nggak perlu jago komunikasi, nggak perlu jago desain, yang penting niat kita, semangat kita untuk berbagi, nanti pasti kemampuan itu akan bertambah dengan sendirinya untuk desain, untuk komunikasi. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kita gunakan Canva itu jangan gunakan untuk diri kita sendiri atau untuk teman-teman guru, tetapi ajak anak didik kita untuk menggunakan. Karena kadang-kadang insight-insight baru tuh malah muncul dari mereka daripada teman-teman guru yang sudah lama. Jadi anak-anak saya di kelas 6 sekolah dasar tuh kadang-kadang punya ide-ide lucu dan segar yang bisa kita pakai di Canva. Seperti itu, Bu Nov. Oke, Bu Sita. Jadi memang benar-benar sebenarnya jadi duta Canva juga nggak mesti skill dan itu, tapi yang penting kita tuh gimana kita menggunakan dan menyebarluaskan penggunaan itu ya. Nah, kalau dari Pak Randi sendiri nih Pak Randi, sebelum nanti kita habis ini ya, kita akan buka, apa aja sih yang diperlukan dalam pendaftaran Canva. Terus Iya, trik-triknya apa aja sih di dalam itu? Oke, ini pertanyaan saya nih Pak Randi. Pak Randi merasa keuntungan apa saja sih yang sudah Pak Randi dapatkan ketika Pak Randi bergabung di komunitas Duta Canva, Pak Randi? wah, Selain tadi yang sudah hmm, dibilang sama Pak Suwardi tadi adalah kita mendapatkan akses fitur terbaru lah ya, paling iya, duluan gitu kan. iya. Oke, Oke lanjut Pak. baik. Bisa dijelaskan selesaikan dulu nggak apa-apa? Selesaikan dulu. Udah kok Pak, lanjut Udah Pak. ya. Oke, Supaya kalau maksud saya tuh supaya para pendaftar nanti lebih, "Oh gitu ya, oke oke iya, deh saya daftar," gitu. Oke. bicara soal keuntungan kayaknya nggak ada deh. Kan niat kita lurus ya. Luruskan dulu niat. Sebenarnya waktu saya jadi duta Canva itu juga kan niatnya pengen belajar. Karena lihat sih, duta Canva tuh kayaknya lebih dapat ilmu lebih dari yang kita punya gitu kan. Karena kita kan awalnya kenal Canva seperti teman-teman tadi bilang, kakak-kakak bilang, kita mulainya dari blank kosong, kemudian kok bisa bikin bisa gunain template dan sebagainya. Nah, di situ kan pengen belajar dulu. Oh, ternyata dapat ilmu baru yang bisa kita share atau kita gunakan sendiri dulu, kemudian kita share ke teman-teman dulu, atau juga kita gunakan bersama siswa di kelas gitu ya. Nah, keuntungan lain, bukan keuntungan ya bahasanya ya, benefit ya, atau kebermanfaatan Canva yang lainnya adalah kita itu bisa gitu ya, berbagi itu bukan hanya berbagikan soal Canva itu lebih dipercaya gitu ya. Karena apa? Kita duta Canva gitu. Artinya orang itu ketika ngajak kita nih, oh dia percaya dengan kita, dengan apa yang kita berikan karena memang kita dari Canva. Terus nih yang lebih seru lagi nih teman-teman ya, kakak-kakak juga kan kalau misalnya selain bisa dapat cuan, istilahnya ya dapat cuan ya dari karya Canva yang kita bisa bikin ya, dari konten kreator. Tapi saya jujur sama dengan Bu Valentina, jarang bikin konten sebenarnya ya. Saya lebih ke berbaginya sih ke komunitas-komunitas. Yang selanjutnya adalah community fund. Nih yang paling keren. Jadi teman-teman bisa bantu sekolah atau komunitas yang mengundang Bapak Ibu nanti bisa nih Canva menyediakan kayak souvenir, kayak makan snacknya, ya, kemudian
untuk makan siangnya dari Canva dengan community fund. Jadi bisa ngajuin dana ya. Jadi misalnya nih ada sekolah yang ngundang, kami bisa bantu gitu ya. Tapi tentu saja dengan proposal. Nah, itu kan bantu sekali ya untuk sekolah yang ngundang kita gitu. Jadi teman-teman yang sekolahnya mau berbagi tapi pas sekolahnya bingung, nggak ada dana nih buat konsumsi gitu. Canva bisa ada membantu kita ya untuk dana untuk community fund bahasanya ya. Nah, itu sangat membantu sekali. Kemarin di tahun 2025 sudah saya pernah lakukan, alhamdulillah membantu GKK Sumsel tuh untuk acara mereka untuk berbagi ya waktu itu. Di sini ada Bu Mareta waktu itu. Ya, Bu Mareta ikut nggak ya? Ada yang ikut dari sini, ada GKK juga. Nah, itu salah dua dari benefit dari Duta Canva. Selain itu, follower juga lebih banyak, lebih mudah nambah ya. Saya perhatikan kalau di Facebook, saya aktifnya di Facebook sama Instagram itu cepat nambah followersnya. Karena apa? Kita punya page atau title dari Duta Canva. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, mungkin visi yang pertama adalah niatnya, nawaitunya adalah kita ingin berbagi secara secara luas Bapak Ibu ya, bukan hanya ilmunya mentok di kita gitu ya. Oke, itu Mbak Novia. Oke, terima kasih nih Pak Randi, Bu Sita, Pak Suwardi, dan Bu Rindi nih. Jadi kan dari pembicaraan di keempat narasumber kita ternyata luar biasa banget ya kalau misalkan jadi Duta Canva. Nah, ini saatnya nih kita masuk ke sesi, kita akan bongkar gitu kan. Bongkar semua, kok dibongkar gitu ya. Dibongkar semua bagaimana tips triknya mengisi formnya, mulai dari form itu kan banyak banget ya. Ada berapa pertanyaan gitu kan. Nah, kita akan bongkar satu persatu. Gimana sih caranya supaya nanti Bapak Ibu itu bisa dilirik gitu kan sama Canva dan akhirnya bisa bergabung ke komunitas Duta Canva. Mungkin Pak Suhardi ya mau berbagi bagaimana cara pengisian, kemudian nanti kita akan bergantian bagaimana nih tips dan triknya dalam mengisi ataupun isi ini nih mestinya gimana gitu kan. Harus gimana sih gitu kan. Mungkin saya ke Pak Suhardi. Oke, silakan Pak. Oke, baik Ibu Bapak, sedikit saya berikan slide ya untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Jadi biar Ibu Bapak atau kakak-kakak semua di sini bisa melihat apa saja yang akan ada. Nah, pertama sebenarnya untuk yang di tahun ini sedikit lebih challenging dibanding di angkatan saya, di angkatan pertama itu, karena kalau di angkatan pertama itu untuk membuat videonya itu lebih sederhana karena kita diwajibkan untuk membuatnya di presentasi berbicara langsung di Canva. Jadi lebih record langsung, jadi kita bikin slide presentasi langsung ngomong. Tapi tantangannya adalah nggak boleh salah. Jadi kalau salah harus take ulang. Nah kayak gitu kalau di zaman itu. Tapi enaknya saat itu kita punya guideline pertanyaan. Kalau seingat saya waktu itu adalah pertanyaannya itu ada 3. Pertama, perkenalkan diri Anda siapa. Kemudian Anda gunakan Canva itu untuk apa selama ini. Terus yang pertanyaan ketiga adalah kalau kalau nanti diterima menjadi duta Canva akan ngapain aja. Nah itu pertanyaan yang waktu itu. Jadi untuk membuat slide-nya lebih gampang menurut saya ya. Nah kalau yang saat ini Ibu Bapak itu siapkan video kreatif. Video kreatif itu artinya ya nggak terbatas lagi hanya video presentasi berbicara, tetapi bisa menggunakan video rekam seperti itu menggunakan handphone dan Ibu Bapak nanti bercerita tentang, nah pertanyaannya itu cuma 1 Ibu Bapak, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian isi formulir, nah nanti akan saya buka beberapa hal karena ada beberapa banyak di antara mungkin yang sudah mendaftar yang masih keliru. Dan yang terakhir pastinya adalah tinggal menunggu pendaftaran saja. Nah, untuk membuat videonya ini, Ibu Bapak adalah diminta cuma ini.
mengapa ibu bapak itu layak menjadi duta Canva? Nah, itu pertanyaannya terlalu general, sangat general banget. Jadi ibu bapak diminta banget untuk mengeksplorasi uh, kenapa ibu bapak itu layak menjadi duta Canva. Nah, sehingganya kalau menurut saya, kalau hal-hal yang seperti ini, ibu bapak boleh memulai dari memperkenalkan diri dulu, kemudian ibu bapak lakukan sama seperti mungkin pertanyaan yang kami dulu, Canva selama ini digunakan untuk apa, dan yang ketiga menurut saya yang terbaik itu adalah problem solving-nya. Kalau ibu bapak misalkan terkendala dengan apa di dalam kelas, bagaimana caranya ibu bapak menggunakan Canva untuk solve untuk memberikan menyelesaikan permasalahan yang ibu bapak dapatkan ya selama di kelas itu dengan Canva. Misal membuat bahan ajar yang selama ini ribet ya bapak ibu bisa di Canva itu bisa dengan Satset seperti itu. Kemudian ibu bapak boleh ceritakan juga selama ini dengan Canva sudah ngapain aja di komunitas, di MGMP atau yang lainnya ibu bapak sudah ngapain aja. Nah itu. Nah dan pastikan ibu bapak durasinya adalah maksimal 2 menit. Ini nanti akan dijelaskan sama Pak Randi lebih detail. Nah ibu bapak boleh screenshot ini ya. Ini untuk pendaftarannya. Nanti ibu bapak silahkan masuk ke sini di bit.ly daftar duta Canva tahun 2026. Nah, yang terpenting juga adalah ibu bapak di mana, nah yang di sini yang paling banyak bingung juga, di mana diletakkan videonya itu. Nah, diletakkan videonya di tautan di pertanyaan nomor 12. Nanti saya perlihatkan di mana. Dan yang dimasukkan ke dalam itu apa? Yang dimasukkan itu link ibu bapak, karena ibu bapak tidak bisa mengunggah di situ. Jadi silakan unggah di YouTube. Silakan unggah di YouTube dulu, pilih unlisted ya, ibu bapak pilih unlisted dulu. Nah, sampai nanti ibu bapak memang lolos, kalau sudah lolos nanti dibuat publish dalam kurung video ini lolos gitu. Seperti itu kalau tipsnya sih. Saran saya jangan di Google Drive dulu ibu bapak, karena di Google Drive itu rentan sekali kalau kita lupa mengubah menjadi publik itu nggak bisa diakses. Nah itu langsung cut Bapak Ibu, nggak akan dilanjutkan, nggak akan ditanya lagi, Bu Bapak nggak akan ditanya. Boleh Bu Ayu, Bu Novia di ini dulu ya, karena tidak ada korespondensi sama sekali. Jadi pastikan Ibu Bapak nanti videonya itu diunggah aja di YouTube, itu yang paling aman menurut saya, dan pilih unlisted dulu. Oke, itu yang perlu dipersiapkan, dan yang terpenting adalah untuk di pertanyaan 8 dan 9. Di pertanyaan 8 dan 9, untuk pertanyaan 8 Ibu Bapak, karena kita adalah sebagai guru, oh ya, untuk tahun ini sebagai informasi juga untuk Ibu Bapak, jadi kalau beberapa tahun yang lalu, di tahun 2005 ke bawah, peran di Duta Canva itu dibeda-bedakan. Jadi kami tahu pertama kali ini dulu waktu di Sarina kegiatan Canva Summit. Nah, mulai dari situ Canva tidak lagi dibeda-bedakan. Jadi nanti Ibu Bapak kita akan bergabung ya, Ibu Bapak nanti kalau lolos itu akan bergabung dengan seluruh Canvasador. Jadi kalau Canvasador itu banyak banget yang sebenarnya. Ada yang Canvasador untuk UMKM, kemudian Canvasador kreator, ada yang guru. Nah, seperti itu. Nah, saya kemarin yang pas di Canvasador Summit itu baru melihat, oh ternyata yang di sini tuh, karena yang diundang itu hanya beberapa ya, dari guru itu nggak banyak gitu waktu itu. Tapi dari yang Canvasador yang lain yang masih muda-muda banget, yang memang masih mereka itu yang kreator, nah itu yang tadi Kak Novia. Jadi kalau misalnya bagian untuk yang kreator, nah itu yang memang mereka yang ahli desain gitu, yang kita template yang kita pakai itu. Nah itu ahli mereka gitu. Nah kalau kita mah pengguna template yang mereka hasilkan, lalu kita share ke guru. Nah itu seperti itu. Tapi ada juga kok guru yang dia guru tapi juga dia Canvasador kreator. Salah satunya itu Ibu Mas Rufah ya. Kalau Ibu
lihat template pendidikan itu Mas Rupa, Ibu Mas Rupa, Ibu Mas Rupa. Nah, itu salah satunya. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi nanti jangan lupa pilih pekerjaannya adalah guru. Nah, kemudian yang di pertanyaan 9 itu adalah kita pilihnya Canva pendidikan. Nah, karena nanti ada perbedaan itu Ibu Bapak. Nah, kita coba langsung intip saja untuk di formnya. Formnya itu seperti ini. Saya mungkin kirim ke kolom chat. Mana nih kolom chatnya? Kolom chat. Oke. Iya, di mana pesan? Oh, ini dia. Oh, Nah, ada. kehilangan kolom chat. Nah, itu Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau lihat apa namanya Canvasador itu apa saja, nah di sini ini kelihatan layar saya, Bu. Kak, aman Oke, ya? aman. Nah, ini dia ya. Jadi ada semacam penyampaian nanti kalau misalnya jadi duta Canva itu ngapain aja gitu. Jadi Ibu Bapak adalah memfasilitasi ya pendidik dan memfasilitasi. Jadi Ibu Bapak akan memfasilitasi training gitu. Jadi akan nggak lagi Ibu Bapak itu akan jadi peserta trainingnya enggak, tapi Ibu Bapak yang sebagai narasumbernya. Jadi jangan berharap untuk masuk di duta Canva-nya itu, tapi Ibu Bapak masih berharap Ibu Bapak itu akan sebagai peserta training yang akan di training, tidak. Jadi Ibu Bapak yang akan menjadi leadernya di satu komunitas atau di sebuah webinar gitu. Pokoknya nama Ibu Bapak nanti fotonya, flyernya akan di mana-mana gitu. Nah, itu yang pertama yang nanti kita lakuin. Nah, Ibu Bapak nanti ini yang saya sampaikan tadi, content creation gitu. Ibu Bapak nanti diminta untuk membuat konten. Tapi apakah one konten satu hari satu konten? Enggak mesti Ibu Bapak. Tergantung kayaknya ada aturannya per kuartal itu kita harus melakukan mengupload berapa konten gitu Ibu Pak. Jadi kayak kalau Pak Randi dengan Ibu Valentina tadi bilang kalau mereka nggak concern di situ, nah berarti beliau concernnya di sini gitu. Jadi nanti Ibu Bapak bisa memilih mau concernnya di mana. Dan setiap apapun yang kita lakukan itu harus dilaporin. Nah, setiap apapun yang kita lakukan itu dilaporin. Kemudian membuat community building. Nah, ini yang salah satunya yang disampaikan oleh Pak Randi tadi. Jadi, di Canva itu ada namanya community fund. Bapak Ibu, community fund itu bukan FUN ya, tapi FUND. Pendanaan komunitas lah dalam bahasa Indonesianya. Jadi, kalau Ibu Bapak mau melakukan pelatihan, itu offline ya, tapi dia harus offline. Terus mentok di dana, nah Canva bisa banget. Ibu Bapak lihat nggak kalau sekarang, kalau saya bilang ya, karena saya juga bekerja di, sekarang bekerja di, apa namanya, di aplikasi yang huruf iya di sebelah, itu kami sampai bilang, Canva itu banyak banget ya duitnya, Insya Allah gitu, luar biasa, nggak ada habisnya, nggak ada nominalnya, nggak ada angkanya. Kalau orang Jambi bilangnya apa ya, benomor gitu ya kan. Nggak berseri. Ya, nggak berseri. Bayangkan Ibu Bapak, kayak iklannya itu ada di mana-mana, di YouTube, di televisi, di blog, dimanapun gitu. Nah, terus community fund itu nggak main-main, jutaan itu ngasihnya. Saya bener kan, saya pernah nge-apply 5 juta, ya udah 5 juta dikasih gitu, bulat, nggak ada pajak, nggak ada, iya saya mintanya Pak, Mbak saya butuh segini untuk ini gitu, itu bulat dikasih 5 juta gitu, langsung di TF. Saya Pak Suhardi. Bener lagi berapa? 15. Masya Allah, tuh coba. Masya Allah, Pak Randi. Nah, karena saya kegiatannya kecil ya kemarin itu, untuk seharga itu tuh kayak ternyata luar biasa tuh 15 juta. Nah, belum lagi kalau Ibu Bapak misalnya nanti mau ngadain pelatihan, nggak usah bingung dengan merchandise gitu. Nah, yang penting jangan pelatihannya besok, mintanya sekarang gitu. Jadi bisa kan kita bisa arrange. Nah, itu ya salah banyaknya sih, bukan salah satu. Banyak banget yang akan Ibu Bapak nanti dapatkan ketika di sini ya, karena lagi-lagi ya Ibu Bapak, Canva ini adalah
perusahaan swasta ya, perusahaan swasta, dan kita kenapa bisa masuk tergabung di sini karena Canva kerjasama dengan kementerian dan mereka punya program pendidikan gitu, Canva pendidikan. Jadi kita bisa masuk dari sisi situnya. Dan kalau dibilang misalnya duit ya banyak Bapak Ibu, nggak Nah, berseri kalau kami bilangnya. nah urusannya Canva pendidikan tadi nih Pak, ada pertanyaan dari peserta ini, apakah Canva itu harus domainnya harus guru gitu, tapi karena dia punyanya akun domain admin Pak, gimana nih Pak? Nah, kalau Canva itu bisa yang penting dia belajar ID dan posisinya adalah sebagai guru bukan dosen. Jadi yang bisa menikmati Canva pendidikan itu adalah guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Mulai dari TK sampai dengan SMA, SMK atau K12 lah kalau istilahnya mereka di luar Iya, negeri sana. K12 ya, Gitu, betul. K12. Jadi Makanya di sini intinya bisa ya Pak? Jadi bisa intinya bisa banget. ya belajaran Bisa ID banget. walaupun domainnya admin tetap bisa Bapak Ibu. Benar, Oke, tetap pasti silakan. bisa. Nah, ya, jadi cara pengisian formnya kita coba lihat dulu ya Ibu Bapak. Jadi silahkan masukkan namanya, nama depannya seperti biasa, nama depan, nama belakang, email. Nah, better Ibu Bapak karena kita sebagai guru masukkanlah belajar ID-nya. Nah, kemudian alamat email yang terkait dengan akun Canva kita ya amal belajar ID kita seperti itu. Dan kemudian pilih negara, tentunya kita di Indonesia ya Ibu Bapak, kita pilihnya di Indonesia, kita belum keluar dari Indonesia. Kalau mungkin Ibu Bapak ada yang mau keluar dari Indonesia, boleh. Kemudian kotanya, silakan pilih kotanya, provinsinya saya pilih Jambi karena saya tinggal di Jambi. Nah, ini nih yang tadi. Nomor 8 ini jangan lupa Ibu Bapaknya pilih guru atau pendidik K12. Nah, K12 itu artinya mulai dari jenjang paling rendah sampai dengan SMA SMK. Nah, dosen gimana? Nggak bisa. Nggak bisa pakai Canva pendidikan gitu. Nah, guru dari madrasah bisa nggak? Bisa banget Bapak Ibu. Guru madrasah itu tinggal upload aja, yang paling cepat menurut saya ya Kak Novia yang selama ini yang saya bantu itu kalau dia mengupload serdiknya. Itu cepat banget dia approve-nya. Cepet banget. Kalau SK itu masih kadang di SK mengajar terutama ya, kadang-kadang masih ditolak. Oh Nah, gitu tapi ya kalau untuk Canva pendidikannya ya Pak ya? Iya, kalau Canva pendidikan yang dari madrasah ya terutama ya. Nah, dan pastikan juga ininya madrasahnya itu ada websitenya. Nah, tapi biasanya kalau madrasah itu ada domain khusus mereka, mdrsh.id kalau nggak salah. Nah, tinggal tanya sama ke operator di sekolah, aktif enggak aktif, pokoknya itu yang dimasukin, itu wajib. Nah, kalau sudah, ini tinggal dipilih nih, guru mana, guru SDK, guru SMAK, atau SMA, seperti itu, atau administrator. Nah, ini administrator, kalau kita TU bisa nggak sih menjadi duta Canva? Bisa, aman banget, kalau misalnya kita di tenaga administrasi. Nah, kemudian jika berada di sekolah atau universitas, mohon sebutkan nama sekolah, tinggal masukkan nama sekolahnya kita, kemudian tergabung dengan salah satu komunitas. Nah, ini ya Ibu Bapak, apakah kita tergabung ke dalam salah satu komunitas online yang sudah ada. Nah, Ibu Bapak pilih Canva untuk pendidikan atau Canva untuk guru. Gitu. Jangan sampai ke yang lain, nanti nggak kepilih. Ya, nanti nggak masuk. Nah, kalau dulu ada namanya Empower Canvasador. Nah, dulu ada namanya Empower. Nah, kalau sekarang sepertinya nanti akan digabung semua. Ini kalau ini program-program yang dulu nih, yang ini. Oke, kita pilih misalkan Canva pendidikan, bukan misalnya. Nah, mengapa Anda ingin menjadi Canvasador? Nah, itu Ibu Bapak silakanlah ceritakan kenapa Ibu Bapak pengen jadi, tapi hanya dalam 1-5 kalimat. Nggak usah satu A4 gitu full gitu, apalagi sampai satu setebal tesis, nggak usah Ibu Bapak. Ya, 1-5 kalimat, tapi hook-nya kena banget. Ya, hook-nya itu kena banget Ibu Bapak. Kenapa saya harus menjadi duta Canva? Nah, kalau Ibu Bapak menggunakan AI, pastikan Ibu Bapak untuk iterasi lagi. Jangan yang dari AI-nya langsung dimasukin gitu.
Ada, soalnya kalau yang di sebelah tuh kayak gitu tuh, Kak Ayu, ya. Oke, jadi Kenapa? langsung kayak, ketahuan ya, Pak? Ya, langsung ketahuan kan. Yang lebih parahnya lagi tuh dengan yang ininya. Tentu saya akan membantu Anda kan Oh dengan my ini god. juga loh yang di copy, Masya Allah. Ini gimana? Terus panjang banget. Gak usah Ibu Bapak. Kalau perlu, kalau memang tidak punya butuh inspirasi nggak apa-apa, inspirasi ambil minta tolong di AI, di Gemini mungkin, atau misalnya ChatGPT nggak apa-apa, tapi nanti Ibu Bapak iterasi lagi, gunakan bahasa yang lebih manusiawi, jangan yang mulai dari tentu ini adalah salah satu alasan mengapa Anda harus menjadi Canvasador 2026. Jangan Ibu Bapak ya. Ada Pak Randi, ada. Iya, betul. Ada yang kayak gitu. Lupa. Karena kadang-kadang lupa ya kan, karena saking excitednya tinggal di copy aja dari atas sampai ke bawah. Nah, itu penting ya Ibu Bapak. Jadi tinggal tuliskan saja. Ingat ya, hanya dalam 1 sampai 5 kalimat saja. Silahkan ceritakan lebih lanjut tentang kisah ya, kisah kakak-kakak semua Ibu Bapak, niat yang terkait dengan program ini. Oke, bagaimana Anda memenuhi kriteria program? Nah, silahkan tuliskan di sini. Kalau misalnya Ibu Bapak di sini yang sudah punya sudah punya kombel, atau mungkin ada yang dari sini bergema, ya, kombelnya yang sudah masuk dalam bergema, sudah sering melakukan kegiatan, terus mungkin publikasinya sudah bagus banget, nggak apa-apa, nanti masukin ke sini tautannya sebagai pendukung, sebagai bukti. Ya, jangan sampai kita ceritanya saya sudah sering mengisi ini dan itu gitu, sudah sering menjadi narasumber, sudah sampai ke internasional, tapi Wow. kita nggak bisa menunjukkan proof-nya. Nah, itu penting ya Bapak Ibu. Jadi makanya media sosial itu bisa menjadi semacam semacam portofolio digital kita lah ya. Makanya Validasinya penting ya, ya, Pak? benar ya. Oh, oke. Bukan sebenarnya butuh validasi, cuma kadang-kadang itu tuh penting banget. Betul. Ya, jadi kayak misalnya Ibu Bapak habis melakukan webinar apa, mengikuti pelatihan apa, nggak apa-apa, share aja gitu, mau di media sosial, di Facebook atau di Instagram, seperti itu. Tapi lagi-lagi ya Ibu Bapak, kembalinya kalau untuk di media sosial itu arahnya kemana gitu. Oke, dan pastinya Lanjut, juga kalau kita yang jadi duta Canva pun ketika kita harus ngisi form juga ya, Pak, ya. benar, setiap Bukti tahun kita wajib. apakah benar, para duta Canva ini, sesuai nggak dengan apa yang di awal ya kan, waktu Iya, di benar, form, pengen setiap berbagi tahun apa enggak, benar. disuruh harus menaruh link fotonya, sosial media, itu Benar. memang harus banget itu Bapak Ibu. Benar. Karena kalau yang sudah masuk pun Ibu Bapak itu kontraknya per tahun. Ya, kita kontraknya per tahun ini. Nah, yang hadir di sini nih alhamdulillah lanjut semua nih. Ibu Rindi, Pak Randi, Bu Novia, Bu Valentina itu yang lanjut semua. Ada banyak beberapa yang tahun ini nggak lanjut sama sekali gitu. Karena mungkin ya arahnya sudah berbeda. Mungkin pertama tidak pernah lagi menyelenggarakan kegiatan apapun, tidak pernah melaporkan kegiatan apapun, dan tidak mau memperpanjang kontrak. Nah, ini yang dua, nah ini ya Ibu Bapak ya, tinggal dipilih saja. Gitu mau menyelenggarakan, apakah Ibu Bapak nanti mau menyelenggarakan pelatihan acara, webinar secara langsung maupun online, memposting tentang Canva di profil media sosial saya, menjadi moderator di salah satu komunitas online Canva, karena nanti Ibu Bapak tugasnya kita akan dibagi-bagi nih. Apakah Ibu Bapak nanti menjadi Canvasador moderator gitu ya. Canvasador moderator itu dia khususnya adalah mengelola media sosial yang ada di Canva. Tapi kalau misalnya menjadi moderator boleh, jadi nggak bisa dong ngisi webinar, bisa tetap Ibu Bapak. Jadi tergantung kita mau concernnya di mana gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling aman itu adalah menyelenggarakan ini, karena dampaknya lebih langsung tuh bisa di sini, entah itu langsung offline maupun online. Nah, ini yang terpenting nih Ibu Bapak.
harap tautkan ke situs web Anda yang menampilkan kursus lokakarya atau webinar yang telah Anda lakukan. Nah, silahkan masukkan di sini ya, Ibu Bapak, untuk yang linknya tadi. Nah, ini. Tautan videonya masukkan di sini. Jadi menampilkan kursus atau lokakarya atau webinar itu adalah video Ibu Bapak yang telah dibuat sekreatif mungkin, nanti akan dijelaskan Pak Randi. Nah, kemudian ada halaman URL-nya, Facebook-nya silahkan masukkan. Jangan lupa, misal Facebook itu URL-nya ngambilnya di sini ya, Ibu Bapak, profil kita. Sebentar. Nah, di sini nih. Nah, di sini Ibu Bapak ambil URL-nya di sini ya. Nah, ambil URL-nya di sini. Nah, tinggal masukin saja ke sini. Dan semua media sosialnya, Ibu Bapak, YouTube kah, IG, Instagram. Nah, kalau tidak ada di X aja seperti ini. Kalau misalnya tidak ada ya, karena Blue Sky-nya nggak ada, nggak usah gitu. Nah, kemudian nama pengguna utasnya itu di Threads ya. Kalau nggak main di Threads, nggak usah juga gitu. Pokoknya yang mana ada aja Ibu Bapak. Jangan sampai nanti Ibu Bapak sudah masukkan X-nya atau Blue Sky-nya atau Threads-nya ternyata kosong gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi better Ibu Bapak masukkan memang yang Ibu Bapak aktif di dalamnya. Kalau sudah tinggal centang di sini, lalu kirim dan berdoa. Ya, Ibu, itu yang terpenting. Berdoa menunggu pengumuman apakah lulus atau tidak, karena bakal ribuan banyak orang yang akan mendaftar. Benar sekali. Nanti akan ratusan ribu Ibu Bapak yang akan mendaftar. Nggak sesulit yang Ibu Bapak bayangkan ya, cuma memang di 2 menit itu yang menjadi penentunya. Di 2 menit itu bagaimana Ibu Bapak dalam tanda kutip menjual diri kita, Ibu Bapak, ke Canva bahwa saya ini, bisa itu, sudah itu gitu. Semuanya tidak perlu yang editannya yang harus banyak transisinya ya Ibu Bapak, harus misalnya harus pakai green screen, itu enggak usah Bapak Ibu, apa yang ada aja, tapi konten di dalamnya Ibu Bapak bisa menyampaikannya jauh lebih baik. Itu saja kalau dari tips dari saya dan juga bagaimana cara mengisi formnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak salah. Nanti kalau Ibu Bapak masih lupa-lupa nih, nanti bisa tonton kembali rekamannya ya, nanti di-share aja di grup. Terima kasih Kak Novia dari saya. Terima kasih Pak Suhardi. Wah, itu lengkap banget, ini versi lengkap nih Bapak Ibu. Tadi udah dibongkar semuanya sama Pak Suhardi, bagaimana cara pengisian dari form untuk menjadi duta Canva. Kemudian sudah dikasih triknya juga nih sama Pak Suhardi tadi tuh. Bagaimana nih video yang ya kira-kira video yang kira-kira akan menarik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu ya, benar kata Pak Suhardi tadi bahwa, kayak apa kan disuruh bagikan profil sosial, media sosial Anda gitu. Kalau saya dahulu Bapak Ibu hanya beberapa saja yang saya tempelkan di sini, yang jelas yang paling sering Bapak Ibu gunakan seperti kalau Pak Randi tadi dia di Facebook, Instagram gitu kan, mungkin Bu Rindi di Instagram, di Facebook, ataupun yang lainnya gitu kan. Terus juga di sini sih, di form ini pastinya Bapak Ibu jangan sampai tidak mengisi bagian yang ada asterik. Karena kenapa di bagian, sosial media itu tidak ada asteriknya. Tapi yang paling penting kata Pak Suhardi tadi, nomor 12 harus diisi, video 2 menit gitu. Nah, gimana nih caranya ya 2 menit ini, ada nggak nih tips triknya dari Bu Rindi nih? Kayaknya Bu Rindi nih, karena Bu Rindi baru tahun kemarin nih. Gimana nih Bu Rindi kalau yang tahun kemarin Keep fresh nih? ya Bu ya. Jadi fresh on the oven gitu Bu Rindi. Silakan Bu Rindi. Baik, terima kasih Kak Novia. Ini sebenarnya saya kena todong ini ya videonya. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya. Jadi untuk video sendiri Bapak Ibu sebenarnya saya nggak jago-jago banget video ya, buat video pakai yang skill-skill sinematik atau misalnya saya minta rekamin orang, enggak Bapak Ibu. Justru sangat sederhana sekali, karena saya kalau editing video tuh agak kurang juga mumpuni Bapak Ibu. Tapi
di sini saya pakai memang langsung dari Canva, editnya langsung dari Canva. Saat itu kalau nggak salah saya langsung membagikannya dengan tautan link Canva-nya langsung. Dan di sini ada Bu Bilkis ya, ada rekan saya ya. Semangat Bu Bilkis ya, Duta Teknologi dari Lampung nih, luar biasa nih. Jadi walaupun udah seminggu yang lalu kita berdoa aja kalau memang rezeki insya Allah dapat. Itu aja Bapak Ibu ya, yang penting go aja terus. Dan Bapak Ibu jujur ya, kemarin saya juga mengupload video itu dan mengisi form ini nggak bagus ya, jangan ditiru. Itu detik-detik terakhir Bapak Ibu ya, penutupannya jam 12 malam, itu saya terkirim sekitar jam 10 karena edit videonya langsung di Canva, baru edit Bapak Ibu, itu nggak bagus ya. Jadi jangan ditiru, tetapi apa yang saya ingin sampaikan adalah jangan menyerah dulu nih, jangan menyerah. Walaupun Bapak Ibu sudah membuatnya seminggu yang lalu atau misalnya memang baru mau buat dari sekarang nih setelah dapat insight dari sini, pokoknya jangan nyerah dulu. Kalau misalnya ngerasa editing videonya juga, aduh saya nggak jago edit video yang sinematik kayak orang-orang, tidak perlu ini cemas Bapak Ibu, karena saya akan tunjukkan video saya itu sangat sederhana sekali dengan menggunakan template Canva itu sendiri Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini Bapak, apa Kak Novia nih? Ada yang mau ngomong nih? Enggak, saya tuh, kalau Bu Rindi itu detik-detik terakhir ya, karena memang Canva itu kan memang udah template truk gitu, langsung animasi dan lain sebagainya, yang penting adalah isi gitu. Iya, bener Kak Novia. Jadi bener, yang penting tuh isi. Karena kan memang itu tadi di awal saya sampaikan bahwa niat kita dulu nih Bapak Ibu ya. Niat kita itu mau pakai Canva, mau jadi duta Canva itu ngapain gitu. Apakah sekedar mau branding nama aja gitu. Apa memang pengen berbagi. Jadi kalau misalnya niatnya lurus, insya Allah ya rezekinya nyantol mungkin kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa memang di Canva ini untuk video kan 2 menit, sementara yang apply itu kan banyak sekali, bahkan ribuan. Jadi tips dari saya Bapak Ibu, buatlah video, isi konten video itu yang memang otentik. Otentik artinya yang berbeda dari yang lain. Kita sebagai guru nih Bapak Ibu, guru ya, kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Nah, carilah di momen Bapak Ibu pada saat jadi guru, itu ada satu momen yang benar-benar memberikan dampak, impact ke orang lain, atau mengubah hidup orang lain, atau misalnya mengubah pandangan Bapak Ibu semua. Pokoknya yang benar-benar memberikan dampak kepada Bapak Ibu atau orang lain. Jadi cari yang otentik. Nah, saya cerita sedikit, tadi sudah saya spill Bapak Ibu. Saya itu kenal Canva di tahun 2013. Jadi benar pada saat waktu zaman-zaman saya kuliah 2013, waktu itu kan ada Pinterest juga. Orang banyak belum tahu Pinterest, saya udah tahu Pinterest Bapak Ibu waktu itu, cari-cari insight tentang bisnis, kemudian juga tentang perkuliahan dari sana, terhubung langsung ke Canva, nyari-nyari desain yang gratis. Waktu itu saya juga pakai Size Go Bapak Ibu ya. Ternyata ada Canva. Nah, pada saat itu saya di tahun 2014 itu ada usaha Bapak Ibu. Usaha saya waktu itu adalah warnet. Ya, warnet. Jadi di warnet tersebut saya juga membuka desain ya, siapa yang mau mendesain banner, misalnya mau desain poster. Karena desain saya nggak bagus ya, saya bukan ahli profesional untuk desain sebagai seorang desainer, makanya saya cari di tahun 2013 saya dapat, saya pede di tahun 2014 langsung aja go gitu. Jadi pas saya buka warnet, banyak banget nih pesanan yang masuk buat presentasi, buat banner, kemudian juga ada yang minta buat undangan, dan saya sudah ada aplikasi yang hidden gem ya yang saya tahu gitu kan, ada Canva. Jadi wah itu senang banget. Jadi saya pede-pede aja tuh waktu itu. Dan itu memberikan dampak kepada saya secara finansial juga, membantu saya. Nah, di video saya akhirnya tuh saya masukin, saya kenal Canva kapan, kemudian juga saya pakai Canva itu tujuannya untuk apa, secara finansial itu membantu saya juga. Sembari saya ngajar ya, saya juga membuka warnet waktu itu 2014, belum, sembari saya waktu itu kuliah, saya juga ada usaha warnet, itu benar-benar membantu ya, selaku mahasiswa. Kemudian saya terpilih menjadi seorang guru, dampaknya untuk saya apa, kepada siswa saya juga apa, dan ke orang lain juga seperti apa, apakah terinspirasi juga. Nah, itu saya masukkan. Jadi Bapak Ibu, jangan yang biasa-biasa saja, maksudnya jangan misalnya nih, Bapak Ibu kita guru semua bermanfaat ya untuk buat media pembelajaran, buat
template presentasi itu kan pasti banyak seperti itu. Nah, usahakan yang Bapak Ibu punya apa nih yang beda dari orang lain gitu, yang otentik. Apakah membantu usaha Bapak Ibu juga? Apakah dengan Canva itu siswa sudah berhasil membuat aplikasi game sendiri sehingga mereka teralihkan dari games yang membawa dampak negatif pada mereka. Misalnya games-games yang bikin banyak-banyak konten-konten negatif gitu. Jadi teralihkan karena mereka pengen banget buat games. Apakah seperti itu? Misal Bapak Ibu, Bu Rindi, aduh saya belum ada nih. Nah, kita ini masih ada sampai tanggal 8 Februari nih. Masih ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Bapak Ibu rancanglah desain di kelasnya bagaimana, misalnya siswanya kita disuruh buat apa nih. Kemudian siswanya disuruh juga share ke orang lain. Nah, jadi dampaknya berganda. Jadi Bapak Ibu, kuncinya kalau dari saya pribadi ya, itu adalah otentik. Benar-benar Bapak Ibu itu lain daripada yang lain. Dengan cara yang sederhana. Nah, tidak usah berlama-lama ya Bapak Ibu ya. Langsung saja saya mau tunjukkan video saya. Tapi mohon maaf kalau videonya agak gimana-gimana gitu ya. Sangat sederhana sekali. Oke, saya izin share ya. Oke, jadi istilahnya dampak ya, Bu Rindi ya, apa yang sudah oke. Coba kita lihat videonya Bu Rindi yang lolos tahun kemarin. Mungkin jadi inspirasi buat Bapak Ibu di sini nih. Ini videonya saya rekam sendiri langsung layar laptop saya yang ngeblur ya Bapak Ibu ya, dari Canva itu sendiri langsung pokoknya. Karena mepet waktunya. Oke, saya coba ya, bismillah. Suaranya nggak ada, Bu Rindi. Ada suara nggak nih? Belum di-share ini nih bentar. audionya tuh. Ulang bentar. lagi. Ulang ya. Saya juga waktu itu kayaknya detik-detik akhir juga kayaknya ngirim. Sama persis dengan Bu Rindi. Tapi Itu saya namanya juga power of kepepet, Pak. kalau saya baru menemukan apa ya slide-nya ya, tapi videonya malah nggak ketemu, Pak. Malu pokoknya Coba kalau di-share, Bu Nov. Coba di-share, nanti di-share itu biasanya kesimpannya. Dibagikan. Oke. Ini soalnya saya langsung download karena takut patah-patah. Jadinya tapi sudah saya centang tuh untuk berbagi audionya. Mudah-mudahan ada suara ya. Coba. Belum ada sih. Ada nggak ya? Oh, belum. Oh iya ya Bu Sita, saya ketemu juga. Oh, mungkin saya dari Canva aja langsung kali ya. Karena dia butuh tab baru nih katanya. Oke, bentar ya. Saya stop share dulu. Tapi kalau di Canva patah-patah soalnya sinyal saya agak kurang bagus di sini. Saya pakai ini. Oke, wait. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya memang merasa belum mumpuni untuk edit video yang sinematik ya, atau gimana ya, pastikan aja yang pesan yang ingin kita sampaikan ya, mulai dari perkenalan diri kita siapa, dampak pakai Canva itu apa di diri kita, kemudian dampak ke orang lainnya apa, sama harapan Bapak Ibu mengapa ingin menjadi duta Canva. Itu disebutkan ke sana dan jelas Bapak Ibu ya. Oke, ini saya coba dulu, mudah-mudahan nggak patah-patah. Coba gimana? Oke, jadi ini sambil kita jawab-jawab pertanyaan juga nih. Kata Pak ini ada sampai tanggal berapa pendaftaran duta Canva, Bu? Oke, sampai tanggal 8 Februari. Jadi buruan nih Bapak Ibu. Terus untuk jenjang SMK memang tidak ada ya. Mungkin kalau dilihat di form sih memang tidak ada pilihan SMA, SMK. Tapi di situ ada lainnya. Mohon beritahu kami lebih lanjut di pertanyaan nomor 10. Gitu. Mungkin bisa diklik lainnya. Gitu. Mungkin Bapak Agus gitu. Bapak Agus apa siapa ya? Pak Andri, sorry maaf. Saya kelihatan Pak Agus. Pak Andri Wiono kalau memang tidak ada SMK kan
klik aja lainnya Pak. Mungkin ya di pertanyaan nomor 10 dikasih tahu. Sudah bisa belum itu Bu Nah, Rindy? ya, nah ini Bapak Ibu saya tunjukkan ya, ini saya edit sendiri di Canva langsung, ada editor videonya nih, seperti ini tampilannya tuh, Bapak Ibu ya. Jadi langsung aja di sini bisa Bapak Ibu, yang penting isinya bagus ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan gitu. Mudah-mudahan nggak patah-patah nih ya, bismillah. Aduh, sinyal ya. Atau mungkin linknya dibagikan Bu. Oh boleh. Saya bagikan aja Iya. ya. Oke. Kita ke grup aja, nanti ada Mbak Novia atau siapa yang saya juga Share di sini ya. bagus nih. Wifi-nya lumayan kalau di sini. Itu ada pertanyaan juga tuh Bu Ardini, dari Bu Ardini. Oke. Untuk video apakah harus pas 2 menit Bapak Ibu? Nah, gimana nih Bu Sita? Harus 2 menit ya Bu Sita ya? Kalau saran saya sih dipasin 2 menit karena mintanya 2 menit. Kalau biasanya kayak gitu jadi pertimbangan kalau lebih atau kurang. Kan kita harus menyesuaikan sama permintaan Kalau bisa peserta jangan 2 menit pas. panitia. Kalau bisa jangan 2 menit pas atau 1 menit Ya. sekian. Iya, karena takutnya Kurang. kalau di-upload Biasanya tahu-tahu kelebihan 1 detik ya. Biasanya tuh. Oke. Oke, gimana nih Ya. Bu Rindy? Masih bisa? Atau kita lanjut? Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya. Oke. Oke. Mungkin dari tadi kan sudah diberi pencerahan nih ya tadi sama Pak Suhardi gimana cara mendaftar, tips dan triknya, kemudian Bu Rindy juga sudah memberikan, Bu Sita dan Pak Randi. Nah, kita mungkin buka sesi pertanyaan nih, mungkin lebih bisa ngobrol langsung gitu kan sama para narasumber. Mungkin penasaran nih apa gitu kan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu boleh dong di raise hand, terus open mic dan open kamera gitu. Ini mumpung masih ini nih bisa nih. Linknya saya sudah share di grup kita, boleh bisa minta bantuan? Oke. Sebentar. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Di grup. Oke, coba saya buka ya Bu. Coba saya share screen. Jadi benar ya seperti kata Pak Randi sampaikan Bapak Ibu ya, untuk video ini usahakan kalau bisa dibawa 2 menit lah, karena takutnya nanti pas kita upload ternyata lebih 1 detik. Nah itu jadi masalah Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu untuk video saya itu benar-benar pas 2 menit Bapak Ibu. Pas di Iya, Bu akhir pas Rindy. yang bisa. Apakah kelihatan? Oke. Suara sorry. Halo, perkenalkan, Suara kedengaran? saya Rindy Eka Coba Putri, difulkan, Kak. guru di Sekolah Dasar, Duta Teknologi. Halo, perkenalkan, saya Rindy Eka Putri, guru di Sekolah Dasar, Duta Teknologi Kemendikbud Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, Kokapten Belajar ID dan Google Certified Trainer. Saya telah jatuh cinta dengan Canva sejak tahun 2014. Saat itu, saya masih berjuang menyelesaikan kuliah sambil merintis usaha desain banner. Canva menjadi senjata andalan saya untuk membuat presentasi yang memukau dan membantu bisnis saya berkembang. Kini, saya melihat Canva telah menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa di dunia pendidikan. Ribuan guru di seluruh Indonesia telah merasakan manfaatnya. Dan yang lebih menggembirakan, Canva hadir secara gratis. Saya sendiri terus menggunakan Canva untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswi saya. Mulai dari MPI, komik pembelajaran, logo, presentasi, buku cerita, infografis, mind mapping, dan masih banyak lagi. Ada suatu pengalaman yang selalu terukir di hati saya.
Suatu ketika, seorang guru yang pernah mengikuti webinar pemanfaatan Canva yang saya adakan bertemu dan mengucapkan terima kasih. Ia bercerita bahwa webinar tersebut telah membuka matanya dan menginspirasinya untuk menggunakan Canva. Bahkan, hingga kini ia telah membuat ratusan desain. Sebagai duta teknologi, Kokapten Belajar ID, dan Google Certified Trainer, saya merasa terpanggil untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Saya ingin berbagi praktik baik saya melalui webinar dan pelatihan, menginspirasi guru-guru lain untuk memanfaatkan Canva secara maksimal. Saya percaya menjadi duta Canva adalah panggung yang tepat untuk mewujudkan visi saya. Saya ingin menjadi bagian dari gerakan besar yang memberdayakan guru-guru di seluruh Indonesia. Bersama Canva, kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih Kak Novi ya. Oke, Ya. nih tadi. Jadi kalau dilihat tadi, wih luar biasa banget. Memang desainnya keren banget. Itu desainnya apakah desain sendiri dari blank kata Pak Suhar tadi, atau memang pakai template di Canva nih? Oke. Iya, jadi kalau misalnya untuk apa namanya yang kayak presentasi ya, itu saya ambil dari template, ada template-nya. Tapi kalau misalnya untuk video-videonya ya tinggal kita masukkan aja Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan saja pakai animasi, kemudian juga pakai apa namanya efek-efek, tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi karena memang mepet waktu itu, tapi konsepnya sudah ada lama tuh, konsepnya saya mau gini nih, saya mau masukin ini, udah ada konsepnya nih, kita buat dulu skrip ya. Buat skripnya, kita konsep mau apa yang dimasukkan, itu sudah ada. Kemudian pada saat kita desain, saat itu saya malam itulah saya coba eksekusi, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Tapi tidak perlu ini ya Bapak Ibu ya, jangan ditiru yang mepet-mepet itu, kalau bisa sebelum apa namanya, deadline itu udah buat gitu. Jangan sampai mepet. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan nih Bapak Ibu ya, terakhir ya dari saya, kalau misalnya ingin apa namanya, sebagai penutup lah ya, saya itu ingin berbagi satu hal yang sederhana. Jadi perjalanan saya dengan Canva selama 13 tahun terakhir ya, kalau nggak salah ya, itu dari zaman mengelola warnet sampai hari ini di ruang kelas mengajarkan bahwa tools itu hanyalah alat, tapi konsistensi itu adalah kuncinya. Jadi menjadi duta Canva itu bagi saya bukan tentang popularitas, tetapi tugas kita memastikan bahwa teknologi ini benar-benar bisa membantu pekerjaan kita dan juga bisa membantu kesulitan orang lain sehingga menjadi lebih efektif. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan Canva untuk kegiatan pembelajarannya menjadi lebih menarik lagi, efektif, itu benar-benar sudah bisa tercerminkan sebagai duta Canva itu sendiri. Tips saya untuk Bapak Ibu semuanya, jangan hanya mengejar gelar dutanya saja, mulailah dengan membantu orang di sekitar menggunakan Canva. Nah, saat Bapak Ibu bisa menjadi solusi bagi kesulitan orang lain, disitulah nilai kita sebagai seorang kreator dan edukator diakui. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba kalau mau misalnya edit Canva-nya langsung di Canva-nya, videonya langsung di Canva-nya itu disilakan, tetapi sebelumnya memang harus dibuat dulu konsepnya mau seperti apa, dimasukkan juga hal-hal yang dibutuhkan misalnya dari perkenalan, kemudian juga dampak Bapak Ibu menggunakan Canva itu apa, dampak ke orang lainnya apa, kemudian juga kalau misalnya sudah terpilih sebagai duta Canva atau mengapa menjadi duta Canva-nya juga dijelaskan di akhir. Itu di akhir Bapak Ibu bisa lihat ya agak cepat banget ya. Saya ngomongnya itu saya cepetin, harus mepetin 2 menit. Bapak Ibu kan panjang sebenarnya itu. Jadi saya cut gitu ya. Nah, selesai dari kita upload semuanya, tugas kita adalah tinggal berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Bapak Ibu mau seperti apapun kita berusaha semaksimal mungkin, tentu hasilnya adalah rezeki kita sendiri Bapak Ibu ya dari atas. Yang penting yang kita bisa lakukan maksimalkan adalah berikan yang terbaik, urusan dapat atau tidak itu urusan belakangan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu saja sekian dari saya ya untuk sharing tentang videonya, dan mungkin Bapak Ibu rekan duta Canva lainnya juga bisa share tentang yang lainnya, tips yang lainnya juga. Terima kasih Kak Oke, Novi terima ya. kasih. Keren banget memang Bu Rindi mah itu, nggak salah lagi lah ya, apa ya, saya merasa kayak, aduh ini saya nggak segitunya gitu, upload video kemarin saya nggak segitunya. Tapi Bener, ya bener, jadi bener. iya kan Pak Randi, jadi,
Bapak Ibu ya kalau melihat tadi video dari Bu Rindi yang wow gitu tadi banyak, "Ih keren banget memang ini pantas banget nih Iya, jadi duta pantes. duta Canva apa semuanya," karena terus Bapak Ibu juga jangan jangan minder ketika tadi kan di video Bu Rindi itu kan saya merupakan duta teknologi, duta duta aku kapten lain sebagainya, tidak usah khawatir Canva tidak melihat dari situ Bapak Ibu. Tapi, kalau saya pribadi nih ya Pak Randi, Pak Suwardi, dan Bu Sita, kayaknya saya mulai menemukan kenapa saya terpilih gitu. Tadi sih saya tadi, ada dampak yang pernah saya berikan yaitu, ternyata kayaknya memang, salah satu foto itu, mungkinlah yang membuat saya terpilih gitu kali kayaknya ya. Karena di situ, di apa ya, waktu, eee, dipilih kan alasan saya layak menjadi duta Canva tuh pertanyaan, ada pertanyaan tadi kan. Kalau saya sih saya bilang aja kan, saya memiliki kreativitas tinggi dalam membuat desain terutama menggunakan Canva gitu kan, otomatis kita menggunakan Canva. Kemudian saya memiliki komunikasi yang baik, mau mau belum baik tapi ya udah tulis namanya kan alasan ya kan. Kemudian saya juga banyak terlibat dalam komunitas nih intinya, kata Pak Suwari tadi, karena kita punya komunitas yang mana komunitas itu bisa kita, berbagi tentang Canva gitu, itu salah satu poin gitu kan mungkin ya. Itu terus saya memiliki motivasi, ini motivasi tinggi untuk selalu belajar dan berbagi. Mungkin itu ya Bapak Ibu kalau alasan saya nih Bapak Ibu. Terus juga saya, menuliskan bahwa saya memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan Canva. Nah, tadi seperti Ibu ini kan menggunakan membuat desain dan buat lainnya dan apa gitu kan. Dan yang di sini yang saya tempelkan, adalah sebuah foto di mana saya sedang berbagi tentang pemanfaatan Canva untuk guru-guru dan di belakangnya itu bener-bener background-nya tulisannya Canva for Education gitu. Mungkin salah satu itu yang poin yang membuat saya mungkin ya terpilih gitu kan. Nah, kemudian ada juga kan pertanyaan tadi bahwa alasan saya layak menjadi duta Canva. Benar kata, Pak Suwardi, Bu Sita, Pak Rani, dan Bu Rini tadi bahwa kalau kita memang ingin jadi duta Canva, kita harus, apa ya, kita harus menginspirasi banyak orang. Dan apalagi Canva sekarang dengan fitur-fiturnya lebih keren dan maksimal gitu kan, kayaknya, apa ya, aplikasi-aplikasi lain kayaknya ketinggalan gitu kan, karena luar biasa. Terus, dan juga yang pastinya karena kita sebagai tanda kutip adalah ambasador, berarti kita harus mengajak mereka untuk menggunakan Canva, seperti itu. Saya sih cuman sedikit itu aja gitu kan, tidak ada terus juga tidak seperti Bu Rindi tadi dengan, video yang luar biasa, cuman bercerita aja tanpa backsound dan lain sebagainya, itu cuman obrolan saya doang gitu kan. Dan itu, mungkin yang, bisa saya bagikan itu adalah poin benar tadi Bu Rindi sudah mengimplementasikan si Canva ini untuk apa, desain, untuk siswa dan lain sebagainya. Dan juga Bu Rindi pernah berbagi gitu. Nah mungkin barangkali Bapak Ibu pernah berbagi di komunitas belajarnya dan ada fotonya jangan lupa tuh dikasih Bapak Ibu. Mana tahu itu menjadi, poinnya Canva bisa dilirik, oh ini memang, sering berbagi nih. Karena tadi kan, kita juga, walaupun kita menjadi duta Canva gitu, kita itu perbaruan kontraknya itu setiap tahun. Apakah kita konsisten menjalankan, apa yang dimaui oleh Canva gitu, Bapak Ibu. Nah Izin menambahkan Mbak Novia, boleh bahkan kita kan? triwulan kalau nggak salah ya, kita ada evaluasi juga ya. Kalau kita nggak pernah berbagi, pernah kan ada bilang sama Mbak Pipit sama Mbak Jihan, jangan sampai selama 3 bulan kita nggak ada nih kegiatan berbagi atau minimal posting lah tentang Canva ya, tentang tutorial seperti itu. Benar nggak ya teman-teman? Betul Pernah betul. dengar nggak? Paling sederhana aja tuh, kan punya sosial media tuh kayak Pak Suhardi. Kan dia Oh, berbaginya lewat konten nih. Itu menjadi salah satu poin kan. Kalau kalau kita, mungkin ya Bapak Ibu ya, kita belum bisa belum apa ya, belum punya, komunikasi yang baik gitu di depan orang banyak, tapi kita komunikasi di apa ya, di kamera mungkin bagus gitu atau tidak memperlihatkan muka kita, cuma sekedar ngomong klik 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 dan lain sebagainya kayak teman-teman duta yang lain ya kan, itu bahkan masih bisa dikatakan sudah berbagi praktik baik atau berbagi penggunaan Canva, betul ya? Ya, gitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Sita mungkin? Bu Sita? Oke. Ya, ya Bu Nov.
Masih syok sama videonya Bu Rindi yang dibilang biasa aja dan sederhana. Saya juga shock sebenarnya. Sama Bu Sita. Soalnya dibandingkan sama videoku, baru ngeliat lagi ya, barusan ngeliat lagi. Aduh, Aduh, malu. kalau Tapi zaman bener kita Bu dulu, Noh, iya saya juga dulu nemu. pakai ilustrasi ya. Iya, saya kalau pertanyaan yang punya saya sepertinya, mirip sama punya Pak Amir, Pak Suhardi Amir. Kalau punya saya itu, tapi benar kata Bu Noh, sepertinya memang dilihat bagaimana kita memanfaatkan Canva dan memberikan dampak ke sekeliling kita. Karena di slide yang saya punya, di video yang saya punya itu sebagian besar menampilkan foto dan video anak-anak yang sedang menggunakan Canva. Karena dulu memang Iya. belum terlalu banyak berbagi di luar ya, lebih banyak menggunakan di kelas dan anak-anak yang menggunakan, bukan saya. Jadi ada video anak-anak sedang presentasi, kemudian di waktu COVID ini, sepertinya saya masih COVID karena pakai masker, kebanyakan pakai masker, itu ada juga video yang mereka presentasi melalui Zoom, tapi menggunakan Canva gitu. Jadi ya mungkin itu dampaknya yang dilihat, bagaimana kita memanfaatkan Canva untuk memberikan dampak ke sekeliling kita, kayak gitu Bu Noh. Oke, dari Pak Suhardi gimana, Pak? Iya, sama sih. Karena kalau di zaman kita itu, di tahun 2022 awal, animasi itu belum ada. Belum ada animasi Iya. sebagus sekarang gitu. Jadi yang punya Ibu Rindi memang ya sangat memungkinkan sekali. Kalau yang ditanya kreatif, ya itulah kreatif gitu. Jadi kreatif memasukkan banyak elemen. Kalau di kami nggak ada yang belum ada animasinya itu datangnya kan sekitar di tahun 2024 20. awal ya 2022 saat kerjasama itu masih hanya semacam Statis gitu ya? ya statis gitu, belum Betul. ada kayak fitur untuk videonya gitu, belum ada waktu itu. Nah kalau sekarang kan udah bisa banget, bahkan udah bisa menambahkan takarir juga kan segala macam gitu, udah bisa banget. Cuma memang kalau saya pribadi kalau ngedit video di Canva memang butuh effort yang luar biasa karena kan harus full online ya. Kalau jaringan yang kita yang ngos-ngosan gitu itu agak lumayan effortnya. Tapi hasilnya keren kalau memang kita bisa memaksimalkan. Kak Novi itu ada Ibu Eneng akhirnya Bisa, iya karena lagi ya. Oke, ini ada yang sudah dari tadi tuh, sebenarnya saya sudah melirik-lirik, tapi kita masih berbagi tadi. Silakan Bu Eneng, ada yang mau ditanyakan gitu? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu guru, sahabat Duta Canva. Ini saya bilang sahabat ya karena kita udah temenan di Facebook ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sangat tertarik tadi ya. Sebenarnya tadi banyak pertanyaannya, tapi udah beberapa terjawab ya. Salah satunya karena kan saya ngikuti ya beberapa Duta Canva dari awal pengumuman sudah ada beberapa Duta Canva mengadakan hal semacam ini. Tapi kok ada beberapa pendapat yang berbeda gitu ya. Kayak semacam kayak tadi itu saya mungkin salah tangkap atau gimana ya, pas awal itu pengumuman Duta Canva itu ada yang bilang itu videonya harus misalnya pencahayaannya baik, enggak itu dan lain-lain. Waktu itu pikiran saya, oh berarti rekam gitu ya, kayak syuting gitu loh. Jadi dia akhirnya dibuat seperti itu kayak syuting beneran gitu loh. Terus kemarin ikut lagi sesi klinik itu lagi baik yang lewat TikTok maupun yang lewat Zoom gitu. Itu bahkan lebih bagus yang rekam diri, nah seperti itu. Terus ada yang bilang lagi lebih bagus pakai link Canva, nah, karena kalau di link YouTube itu kan berarti udah ada bentuk video di-upload, justru kreativitasnya nggak begitu nampak gitu. Jadi saya tuh malah bingung ya, ya udah bikin ini, yang mau saya pakai yang mana gitu loh. Jadi karena butuh kreativitasnya itu berarti
yang sebenarnya yang kreativitas yang paling baik itu yang mana? Apakah syuting video dimasukkan Canva terus pakai elemen lainnya, atau kita presentasi rekam diri seperti Ibu tadi terus lain-lainnya gitu. Karena saya udah telanjur yang tadi kayak syuting gitu terus dimasukkan ke Canva gitu. Jadi mungkin ada minus rekam dirinya itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi lupa apa yang mau tanyakan. Yang kedua itu tadi tentang sementara itu dulu. Nanti saya ingat lagi. Oke, nanti diingat lagi ya Bu ya. Makasih, ya. Jadi pertanyaannya itu kira-kira harus rekam diri yang kayak gimana atau gitu? Oh itu, iya, bentar. Oke, Nunggu ingat, boleh. Bu. Boleh. Ingat Jadi, yuk, Koro. ya. Tentang dampak itu yang sangat menarik ya. Dampak itu kan berarti nggak harus rekan guru, tetapi juga siswa. Berarti itu kan harus ada dampaknya, wujudnya itu apakah misalnya kalau murid ya, saya akan murid sama guru. Murid itu kan banyak sekali murid yang akhirnya bisa membuat produk ekonomi kreatif melalui Canva, sehingga mereka selain mendapatkan cuan, keterampilannya meningkat, terutama ada di kalangan menengah ke bawah, itu kan secara ekonomi kurang gitu loh. Akhirnya dengan melalui Canva mereka saya ngajarin, ada tema di proyek IPA itu namanya ekonomi kreatif sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Jadi saya pakai full Canva itu ya, mereka desain, terus mereka bikin produk, dicetak, kemudian dijual, dan itu ngebantu banget siswa yang kurang mampu itu akhirnya dapat uang saku, dan mereka itu senengnya luar biasa, dapat sampai Bapak Ibu guru tuh mau pesan produknya kelompok siswa tersebut sampai mohon maaf Bu udah full order sampai nolak gitu kan. Nah itu wujudnya seperti apa untuk dibuktikan itu, untuk tambahannya itu ya wujudnya yang benar seperti apa? Apakah testimoni siswa? Kalau testimoni siswa dalam bentuk video agak panjang gitu ya. Apakah bentuk chatting atau cukup foto produknya, foto siswa sedang membuat desain atau produknya seperti apa untuk tambahannya? Mumpung saya belum editing videonya ini belum saya sempurnakan, belum saya submit gitu. Seperti itu. Itu yang pertama, itu yang guru. Yang guru itu kan kebetulan saya ikut di program Satu Guru Satu Canva, dan saya beberapa kali menjadi trainernya Bapak Ibu guru yang mau jadi trainer Sagu Sapa. Otomatis kan, dan di situ saya tidak hanya di dalam depan Zoom, tapi ada yang lanjut ke mentoring privat habis tahajud. Cuma yang mentoring habis tahajud itu buktinya apa? Apakah chatting? Karena belum screenshot ketika kita mentoring itu hilang di HP lama. Terus ataukah cukup pada waktu saya Zoom jadi trainer para Bapak Ibu guru yang mau jadi trainer Canva di Satu Guru Satu Canva itu ditampilkan untuk bukti bahwa ada dampaknya buat Bapak Ibu guru, akhirnya jadi trainer. Bahkan ada yang sampai menjadi juara lomba di tingkat Kabupaten Tuban gitu, juara grup prestasi, yaitu pakai membuat MPI bahasa Jawa. Kebetulan waktu itu saya jadi di Sagu Sapa itu jadi trainer MPI Canva. Itu sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak dan ceritanya banyak gitu Pak Ibu ya. Ini mungkin dari siapa nih mau ngejawab nih yang tentang tadi pertama Ibu nanya yang skill-nya ya. Yang kedua itu yang dampaknya seperti apa kan. Padahal sebenarnya dampaknya udah banyak banget gitu kan. Mungkin dari siapa nih? Siapa yang mau Saya jawab? dulu, boleh Kak? Oh, boleh. Silakan Ya. Bu Rindi. Baik, terima kasih Bu Eneng, ini luar biasa sekali ya. Saya dengar cerita Bu Eneng aja, kalau misalnya saya orang Canva ya, kalau saya yang seperti ini aja, wah ini keren banget nih, cocok banget nih, udah merepresentasikan sebagai duta Canva itu sendiri. Nah jadi begini Bu, kita akan bahas yang pertama dulu nih, yang masalah video. Yang masalah video itu tidak ditentukan secara eksplisit, mau pakai Canva-nya langsung,
link YouTube atau Google Drive atau misalnya di situs lain gitu untuk mengirimkan linknya, Bu ya. Jadi Ibu kalau misalnya mau mengirim tidak ditentukan secara standar dari Canva itu, oh harus pakai ini. Tetapi tipsnya seperti yang Pak Suhadi sampaikan kalau misalnya Ibu takut tidak terbuka, lebih baik di YouTube. Ini untuk tools-nya dulu nih, tempatnya dulu nih untuk mengirimkan. Lebih baik di YouTube. Atau misalnya kalau mau pakai Canva juga boleh, tidak masalah. Bu ya, mau editnya langsung di sana, kemudian Ibu kirim linknya seperti saya, itu juga bisa. Jadi memang kita tidak diberikan secara eksplisit harus di sini nih kirimnya, harus editnya lewat Canva langsung, itu tidak ada. Tetapi memang yang difokuskan adalah yang sudah disampaikan sama Pak Suhardi tadi, bahwa kita buat 2 menit yang merepresentasikan dampak untuk Ibu sendiri dan juga dampak untuk orang lain apa. Jadi narasi Ibu yang dilihat, narasinya, konten itu apa, itu lebih ke sana. Nah, terkait teknis video misalnya ada yang menyampaikan lebih baik harus pencahayaannya bagus. Itu tipsnya supaya memang pada saat orang mau melihat itu memang benar-benar jelas apa yang disampaikan, kemudian buktinya itu jelas. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Jadi memang lebih ke kontennya video 2 menit itu dan isinya itu sesuai nggak dengan apa yang diminta sama Canva. Ibu nih mau jadi duta nih, kira-kira cocok nggak nih dari narasi yang Ibu sampaikan selama 2 menit? Kalau saya lihat dari Ibu sampaikan itu keren banget, Bu. Udah bisa tuh, udah dapet tuh. Jadi narasi yang Ibu sampaikan tadi, nanti bisa minta bantuan AI, Bu. Narasinya itu Ibu minta bantuan AI, dikumpulkan jadi satu. Masukkan yang tadi, Bu. Ibu sudah pertama nih dari Ibu pribadi dampaknya apa? Oke, setelah dapat dampak Ibu pribadi, kemudian dampak untuk teman-teman gurunya apa nih? Ibu sudah jadi mentor, kemudian dari Ibu jadi mentor itu gurunya apa nih yang didapat? Boleh diceritakan. Kalau saya seperti itu, Bu ya, diceritakan, oh gurunya yang tadinya tidak bisa buat, akhirnya termotivasi bisa membuat aplikasi untuk siswanya yang tadinya siswanya itu tidak ada internet, sekarang tanpa internet bisa pakai aplikasi itu, misalnya seperti itu. Nah, jadi dari hasil mentoring Ibu, Ibu ceritakan narasi itu. Dan yang terakhir tuh, yang siswa Ibu, nah itu keren banget Bu, masukkan Bu. Karena Ibu sudah memberikan dampak bukan hanya dari segi kegiatan pembelajaran, tapi juga mengangkat ekonomi mereka secara mandiri dari usia dini. Itu keren banget. Ibu masukkan narasinya, jangan lupa. Nah, terkait isinya, sebenarnya yang saya tampilkan itu adalah visualisasinya, tapi saya lebih berfokus ke narasinya. Jadi yang video yang saya tampilkan, gambar-gambar itu adalah visualisasi apa yang sudah saya lakukan. Ibu mau pilih yang mana, Ibu pilih saja yang kira-kira merepresentasikan bahwa, oh siswa Ibu ini berhasil nih membuat karya apa, Ibu tunjukkan fotonya apa. Jadi, buktinya mana nih Ibu udah berhasil, anak-anak itu sudah berhasil menjual tuh buktinya mana, kalau ada dokumentasinya masukkan. Jadi yang dilihat itu kontennya, Bu. Kalau misalnya memang videonya itu harus bagus, ya memang harus bagus dalam artian biar orang lihat, wah nggak ngeblur nih, nontonnya nggak sakit mata nih. Kalau misalnya bagus kan HD, orang lihatnya, oh Oh, begini. benar-benar. Gitu, Bu ya. Jadi Iya. Oke. jadi Oke. kita nggak bisa memberikan apa namanya standar yang pasti dari Canva-nya sendiri. Yang penting kontennya dan videonya jelas, narasinya juga jelas. Itu kalau dari saya Berarti pribadi. ya, berarti kalau bisa ditambahi secara visual mungkin testimoni siswa itu dalam bentuk tulisan, ketikan atau apa gitu, ketikan misalnya bahwa dia merasa ekonominya meningkat setelah menggunakan Canva menghasilkan produk ekonomi kreatif gitu ya. Iya boleh, Bu. Boleh. Iya, contohnya seperti yang saya tadi, Bu ya, ada testimoni dari rekan guru saya, itu saya tampilkan visualisasi teman saya, tapi bukan itu sebenarnya. Itu saya tampilkan saja, minjem foto teman saya berdua, saya Oh, tampilkan boleh gitu. sertifikatnya, tapi ceritanya itu, narasinya, oh dia udah berhasil nih, siswa saya udah berhasil nih membuat ini sehingga dia menjualnya dan membantu perekonomian keluarganya secara mandiri sejak dia masih sekolah. Nah, itu dimasukin narasinya. Lebih ke sana, Bu ya. Tetapi tentu saja kualitas videonya juga, Bu, supaya orang nggak sakit mata nih lihat kalau ngeblur-ngeblur Benar. gitu ya, Bu ya. Ya, Gitu. ya, Mungkin itu oke. saja dari Terima saya, Bu ya. kasih. Terima Oke, kasih. ini luar biasa banget Ibu Rindi ya, betul banget tuh. Nah, tapi yang perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu, perlu disclaimer nih ya. Jadi walaupun kita ini coaching klinik, walaupun kita sudah semuanya ini, itu tetap yang menentukan adalah pihak Canva sendiri, bukan
bukan kita ya Bapak Ibu, kita hanya memberikan informasi-informasi apa yang kira-kira ya bakal dilirik seperti itu. Jadi jangan serta-merta nanti, "Ini saya sudah ngikutin ini," bukan ya Bapak Ibu. Tapi disclaimer nih, jadi semuanya, semuanya pokoknya Canva semua yang menyeleksi, bukan kita ya Bapak Ibu. Takutnya, ya gimana gitu kan, ada tanda kutip gitu kan. Nah, kemudian juga itu, tadi, betul kata Bu Rindi, poinnya adalah, dampak dari Ibu dan kalau bisa dibuktikan ya, seperti yang kita bicarakan tadi juga sama Pak Suwardi, sama, Pak Randi dan Bu Sita tadi bahwa itu bukti otentik itu penting, karena harus tertempel di situ dan memang harus benar gitu. Jangan jangan hanya bicara gitu, harus ada buktinya berupa foto ataupun video gitu kan, seperti yang di video Bu Rindi tadi. Nah gitu Bapak Ibu, nah terutama tadi yang, apa namanya, yang dengan siswa Bu, sebenarnya gini, saya punya satu yang luar biasa bagi saya. Saya waktu itu pernah melatih, siswa membuat poster, kemudian ada waktu itu session yang kita disuruh kirim foto untuk apa tuh kegiatan yang di Los Angeles, itu ternyata semua foto yang saya ambil, saya kirimkan ternyata tertampil semua di Los Angeles, Bapak Ibu. Jadi intinya Canva itu butuh dampak Bapak Ibu, intinya itu aja. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya, sudah lewat 20 menit nih kegiatan kita pada hari ini, tapi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa setelah kegiatan ini pun Bapak Ibu kan kita ada grup ya, boleh Bapak Ibu tanyakan bagaimana, apa kekurangan ataupun boleh japri ke teman-teman narasumber di sini Bapak Ibu. Nah, oke, mungkin, itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banget, kepada para narasumber hebat kita di sini, Ibu Valentina, Bu Sita aja deh, panjang banget sih Bu Sita. Bu Sita, Pak Randi, Pak Suhardi, dan Bu Rindi yang sudah mau berbagi tips dan trik dan bagaimana cara mendaftar untuk menjadi duta Canva. Dan ingat Bapak Ibu, pendaftaran terakhir di tanggal 8 pukul 00, tapi jangan sampai mepet kata Bu Rindi tadi, ya. Jadi, gunakan, sebaik-baiknya dan juga jangan tadi, kata Pak Suwardi itu penting juga, jangan sampai ketika mencari idenya di, AI, tiba-tiba semuanya jadi butuh iterasi lagi, itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Baik, jadi, saya cuma bilang bahwa buat teman-teman di sini yang lagi berjuang, ingat, bahwa, semuanya, memiliki kesempatan, untuk menjadi duta Canva dan yang pastinya berikan keyakinan kepada Canva bahwa saya memang layak menjadi duta Canva, gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya daftar gitu. Kalau kalau nggak daftar nggak jadi Bapak Ibu, tapi tetap berdoa mungkin gitu. Mungkin ada closing statement dari Pak, Suhardi dulu nih. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu Bapak, setiap yang kita lakukan tentu harus kita usahakan yang terbaik ya Ibu Bapak. Hasil yang terbaik, kita nggak bisa serta-merta memastikan bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memantaskan diri Ibu Bapak untuk bisa sampai di fase ini. Karena tidak semua juga apa yang menjadi keinginan kita, pada akhirnya saya juga merasakan hal yang sama karena juga pernah gagal untuk di beberapa hal, ya Bapak Ibu. Pasti juga selalu merasa bahwa, oh ya mungkin saya nggak di sini jalannya. Tapi insya Allah Bapak Ibu nggak pun mesti harus di sini, Ibu Bapak tetap bisa kok kemana-mana gitu, tetap bisa juga mencapai apa yang Ibu Bapak inginkan. Mudah-mudahan Ibu Bapak paham apa yang saya maksud. Terima kasih Bu Eneng. Oke, mungkin, dari Pak Randi? Oke, terima kasih Kak Novia, Pak Suhardi, dan Ibu Valentina dan Bu Rindi. Ya mungkin dengan Bapak Ibu yang lainnya juga ya. Closing statement saya sebenarnya cukup singkat aja ya. Sama sih sebenarnya dengan Pak Suhardi, kadang-kadang kita gagal ya. Ya, tapi terlepas berapa kali pun banyaknya kita gagal, yang penting jangan lupa untuk bangkit dan mencoba kembali. Itu sih. Kalau saya karena sudah pernah kayak duta teknologi, pernah gagal, ikut lagi, kemudian kayak duta Canva, alhamdulillah sih. Kayak WIT ya juga pernah gagal, ikut lagi, guru penggerak juga seperti itu. Yang penting jangan pernah boleh gagal tapi jangan lupa untuk bangkit kembali.
Terima kasih Mbak Novia. Oke, terima kasih Pak Randi, Pak Suhardi. Mungkin ibu-ibunya mungkin cukup ya, udah malam banget Ibu. Oke, tadi juga udah berikan statement ya. Oke, intinya itu saja Bapak Ibu, kami tunggu Bapak Ibu untuk mendaftar dan kami juga akan menunggu Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari komunitas Kanvasador. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ya, mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat.